dimiliki oleh Pak Jokowi, yang tidak dimiliki oleh orang lain ini adalah bagaimana dia bisa mengeluarkan policy-policy itu ya, termasuk bansos dan lain-lain. Jadi memang untuk Pak Prabowo Gibran ya, pasangan 02 ini, kalau dia mau menang satu putaran dan kemudian damai, itu nggak bisa nanggung. Ibu Mega Ketua Umum PDIP sudah mengeluarkan surat mewajibkan Satu putaran misalnya. Satu putaran, kemudian setiap caleg harus mengkampanyekan itu Ganjar, dan perolehan suara dia harus berbanding lurus dengan perolehan suara Ganjar. Ya, jadi kalau kan dia dapat tinggi, Ganjar rendah, dia tidak dilantik menjadi caleg, menjadi anggota dewan. Pemirsa, jumpa kembali dengan saya Primus dari Mulu dalam acara Konvergensi, podcast Investor Trust yang membahas isu-isu penting untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dan hari ini istimewa, 14 hari lagi kita pemilu legislatif dan pemilu presiden. Hari Rabu 14 Februari kita akan membahas topik yang sekarang menjadi diskusi publik. Akankah Pilpres satu putaran? Banyak yang mengharapkan satu putaran cukup. Kalau masuk 2 putaran, putaran kedua itu bisa 3-4 bulan ya. Tetapi mungkinkah itu terjadi? Karena setiap paslon merasa diri menang hari ini. Dan untuk membahasnya sudah hadir bersama kita 3 narasumber, 3 surveyor. Yang pertama, Pak Henry Satrio. Terima kasih. Apa kabar Pak Henry? Sehat-sehat, Bang Primus. Kayaknya semangat ya. Saya sedang semangat-semangatnya nih. Ini paslon 1, 2, 3 nih? Saya belum. Nanti kalau bilang nomor 4, soalnya ada juga tuh kampanyenya nomor 4 kan. Pak Henry ini adalah pendiri kelompok diskusi dan kajian opini publik yang biasa ada acara rutin namanya OTW 2024 tuh. OTW 2024. Oke. Pembicara kita yang kedua adalah surveyor senior Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia. Apa kabar Pak? Sehat Bang Primus. Ini paslon 231. 567. Kemudian Pak Ardian Sapo, Direktur Lingkaran Survei Indonesia, LSI. Ardian Sopa. Ardian Sopa ya? Iya. Ardian Sopa. Maaf, Ardian Sopa. Ini ada kesalahan tulis. Ardian Sopa ya, oke. Apa kabar Pak Ardian? Kabar baik, Bang Primus. Ini lebih dekat dengan paslon 3 kah? Atau? Kita dekat dengan semuanya. Dekat dengan semua. 1, 2, 3 dekat. Oke. Yang menang, yang mana nanti kita lihat. Oke. Oh, tajir dia, Pak. Tajir nih. Oh, tajir. Amin. Dari surveyor. Nah, itu saya suka itu. Apa tadi? Ya. Surveyor harus tajir supaya bisa menyelenggarakan dengan benar survei kan? Gitu. Ya. Nah, sesuai dengan topik kita, mungkinkah Pilpres satu putaran? Kami punya data. Ini data ini dari Januari sampai hari ini. Ini adalah hasil survei dari 37 lembaga. Ada 3 lembaga luar negeri, yang lain dalam negeri. Ada 102 survei. Nah, kalau kita lihat dari awal itu, memang yang garis merah itu adalah Ganjar Pranowo. Yang garis kuning adalah Prabowo Subianto. Yang putih, yang biru adalah Anies Baswedan. Nah, kalau kita lihat dari awal itu yang merah di atas. Nanti kita melihat kronologinya. Jadi Ganjar paling atas, tapi kemudian Juni Juli udah disalib sama Prabowo dan naik terus. Dan sampai terakhir itu kita sudah 4 kali debat ya. Ada debat 2 kali presiden dan 2 kali capres ya. Dan tinggal debat terakhir ya. Itu dari berbagai macam respon, tapi faktanya itu, datanya itu. Jadi saya sendiri sebagai pemilih maunya ya ada yang menang, tapi kok faktanya begitu. Nah, untuk melihat data ini benar apa tidak, tapi sebaiknya kita lihat yang kedua. Coba lihat chart kedua. Nah, chart kedua kita potong mulai dari Oktober. Oktober ini Pak, Oktobernya begitu. Kelihatan bagaimana debat capres 1, debat cawapres, debat capres lagi, debat cawapres.
itu hasil seperti itu. Ini hasil kompilasi kita. Nah, silakan lebih dulu Mas Henry. Ya, kalau kita lihat di sini kan memang Pak Prabowo ini peringkat pertama dalam surveinya lembaga-lembaga survei. Kalau ini sih saya nggak kaget. Yang justru saya kaget itu dengan semua yang Prabowo miliki. Mesinnya paling banyak, logistiknya paling kuat, dan punya Jokowi. Kok cuma segitu? Kok cuma segitu? Belum lewat 50% plus 1 gitu ya. Jadi artinya ada daya kritis juga di masyarakat tentang Pilpres kali ini. Mungkin apakah figur Prabowo saja, atau figur Gibran saja, ataukah Jokowi. Tapi justru saya menilainya untuk Prabowo Gibran ya, kalau kita bicara tentang Prabowo Subianto saja ini, jangan-jangan faktor Jokowi itu jauh lebih tinggi dibandingkan faktor Prabowo dan Gibran. Bahkan terakhir kami survei itu Gibran ternyata tidak terlalu besar menyumbang elektabilitas. Jadi kalau kita lihat ya memang wajar, tapi kok penuh pertanyaan gitu. Kenapa kemudian tidak bisa menembus? Apalagi bila kita kaitkan dengan kejadian akhir-akhir ini yang istimewa. Ya. Ada pembagian bansos di depan istana, kemudian komentar presiden tentang bahwa presiden boleh berkampanye dan boleh memihak, itu seperti tanda bahwa memang sudah tidak bisa lagi melampaui atau meningkatkan elektabilitas secara istimewa, sehingga bisa jadi kemudian ada langkah balik. Memang kalau kita lihat di debat-debat yang sudah 4 kali itu, Prabowo dan Gibran, Prabowo bahkan belum pernah menang di atas rivalnya ya, kalau dari sisi persepsi publik. Mas Gibran unggul di pertama, tapi kemudian jeblok paling bawah di debat cawapres. Nah, apakah kemudian bisa mempengaruhi? Kalau dari hasil survei sementara ini belum, karena baru sampai setelah debat capres saja survei-survei itu, tapi setelah debat cawapres itu belum terlihat lagi datanya. Nah, apakah kemudian Pak Prabowo akan turun, kemudian Ganjar Pranowo yang per hari ini ditempatkan terbawah itu akan rebound? Itu mungkin saja terjadi, karena dalam disertasi saya tentang momentum. Disertasi untuk S3. Di BINUS, di Bina Nusantara. Nah, sekarang lagi sedang sudah selesai. Nah, itu salah satu variabel yang menentukan momentum politik itu adalah modal sosial, Bang Primus. Nah, akhir-akhir ini kita melihat bahwa baik itu Anies Baswedan, Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo sedang mengumpulkan banyak modal sosial untuk meningkatkan elektabilitasnya dan bisa membalikkan keadaan dalam 14 hari ke depan. Itu sangat mungkin bila kemudian dipengaruhi oleh momentum politik itu dan kemudian beberapa variabel lain. Anies misalnya, dia mendapatkan dukungan dari komika yang cukup banyak akhir-akhir ini. Kemudian komika itu? Komika, para stand up comedian. Oh. Para stand up comedian. Itu menurut saya sebuah dukungan yang luar biasa, karena si stand up comedian ini punya storytelling yang bagus. Jadi dia bisa juga mengimbangi gemoy. Ya, mengimbangi gemoy. Sementara Prabowo Subianto itu mendapatkan modal sosial terbesar akhir-akhir ini. Dari sosok yang namanya Joko Widodo. Tapi hasilnya cuma segini. Hasilnya cuma segini. Tapi ini modal sosialnya menaik. Nah, Ganjar Pranowo baru kemarin mendapatkan bantuan modal sosial dari Slang. Dan itu menurut saya juga lumayan kuat. Nah, ini yang menurut saya jadi menarik di beberapa. Jadi bisa berbalik ya, Ganjarnya yang merah ini bisa naik kembali ke atas. Bisa naik, ada yang bisa turun dan lain-lain. Karena kalau saya mengacu kepada 2 pilkada ya, memang ini tidak apple to apple, yang satu pilkada, yang satu pilpres. Di pilkada Jakarta itu di debat terakhir ada blunder yang dilakukan oleh AHY dan Silviana Murni, menyebabkan dia stuck di 17%, gitu ya. Dan akhirnya Anies yang lolos ke putaran kedua. Nah, di Jawa Barat itu pasangan Sudrajat Saihu berada di peringkat keempat, tapi di debat terakhir dia bentangkan kaos ganti presiden 2019 yang akhirnya membuat atau menambah efek positif buat mereka, dan mereka naik hingga peringkat kedua, walaupun tetap saja kalah dari Ridwan Kamil, tapi itu merupakan hal momentum yang keajaiban di debat terakhir. Jadi hati-hati kalau memang secara teori atau garis besar, biasanya swing voters dalam debat itu hanya 1-2%.
Oke. Bang Primus. Tapi Sekarang swing voter berapa? Sekarang ini masih berapa? sama, masih 1-2% juga. swing voters. Nah Oke. ini kalau kita lihat pengalaman di Jawa Barat dan Jakarta ternyata bisa juga mengubah konstelasi. Oke. Makanya hati-hati apakah, nah ini pertanyaan juga kan buat kita, apakah Mas Anies akan serang lagi dari awal? Apakah Ganjar Pranowo akan menunggu waktu yang tepat di ujung untuk menyerang Prabowo? Apakah Pak Prabowo berhasil menjaga emosinya? Karena kali ini istimewa. Waktu di Cawapres yang sebelumnya, itu citranya dia digendong oleh Gibran. Sehingga mungkin dia agak santai bisa menahan emosi. Yang sekarang ini, dia yang harus gendong Gibran yang kemarin terpuruk di Terbalik lagi. debat Cawapres kedua. Oke. Gitu kira-kira. Baik. Silakan Pak Jayadi. Pertama saya kira ya memang pertanyaannya menarik. Kenapa kok Prabowo belum sampai 50%? Sebetulnya kalau mau satu putaran dengan asumsi ini kebanyakan ini kan dikompilasi dari berbagai survei ya. Kompilasi. Oke lah kita anggap ini satu data yang cukup bisa menggambarkan keadaan dari survei-survei itu. Biasanya margin of error survei itu umumnya ya menggunakan sampel 1.200, jadi margin of errornya di kisaran 3%. Jadi untuk mencapai, kalau misalnya 02 mau dianggap dari segi data survei cukup aman untuk menangkan satu putaran, dia harus berada di posisi 54%. Kalau 54%, kita anggap margin of error-nya berada di posisi minus, sehingga 54 kurang 3 masih 51. Berarti aman dia. Tapi kalau dia sekarang dalam posisi, katakanlah, kalau dari survei-survei terakhir, posisi Prabowo itu paling tinggi di kisaran 48. Paling rendah 42 saya lihat. Yang katakanlah 2-3 minggu terakhir, 42 sampai 48. Nah, 48 itu bisa satu putaran kalau dia berada pada posisi margin of error yang plus. Ya, 48 tambah 3 kan 51. Tapi kalau dia berada di posisi margin of error yang rendah, yang minus, berarti kan 48 dikurang 3, 45. Jadi kita nggak tahu sebetulnya kalau menggunakan data itu, menggunakan angka tertinggi yang dimiliki oleh Prabowo, itu kan berarti angkanya kemungkinan itu antara 45 sampai 51. Sehingga kita nggak tahu, karena itu kalau hanya melihat data itu, maka putaran pertama, satu putaran itu mungkin, tapi tidak pasti. Tidak pasti kan. Mungkinnya kalau dia berada di posisi 51. Iya. Bagaimana kalau dia berada di posisi 45? Kan, gitu. Artinya mestinya sebelum Pilpres, kalau Prabowo bisa mencapai 54, dia 50. Satu putarannya cukup pasti. Dari segi angka ya. Pasti, ya. Tentu banyak hal bisa terjadi, satu hari, 2 hari, segala macam. Itu kalau dari segi angka. Margin error berapa tadi? Kalau 3, rata-rata survei itu menggunakan sampel sekitar 1.200 biasanya ya. Itu standar minimum yang dipakai oleh berbagai lembaga survei sejak tahun 2003. Kalau untuk survei nasional itu ya minimal sekitar 1.200 supaya sampelnya jadi sebenarnya 2,9 itu kan margin of error-nya. Nah, pertanyaannya kenapa kok bisa kok belum sampai segitu? Kalau saya tidak saya tidak menganggap itu aneh ya. Kenapa? Satu, calonnya ada 3. Jadi tidak mudah untuk memperoleh angka 50% kalau Anda tidak istimewa. Ya. Satu. Kalau Anda tidak istimewa, kalau si yang leading tidak istimewa, atau kalau lawannya tidak sangat buruk gitu ya. Kalau lawan sangat buruk ya mudah. Itu satu. Yang kedua, tidak ada incumbent. Tidak ada incumbent. Pak SBY melawan 3 pasangan lainnya kan tahun 2009. 4 pasang waktu itu ya, atau 3 pasang? 4 pasang kan? 4 pasang. Tapi Pak SBY mendapatkan 60%-an. One time ya? Satu aja. Kenapa? Karena Pak SBY adalah seorang incumbent yang angka kepuasan kinerjanya pada 2009 sebelum pemilu itu mencapai 85%. Jadi susah untuk melawannya, maka dia melenggang. Sekarang 3 pasang calon, tidak ada incumbent. Yang ketiga, 3 pasang calon ini, terutama capresnya, relatif sudah dikenal oleh publik. Sejak 2009, atau mungkin nggak 2009, sejak 2014, 3 calon ini kan sudah dikenal publik secara luas. Pak Anies, Pak Prabowo, sama Pak Ganjar. Sudah dikenal publik secara luas. Jadi,
apa namanya, tidak ada surprise lagi dari segi personality mereka. Orang semua pada tahu. Karena itu, nah yang terakhir, basis pemilih dari 3 calon ini tumpang tindih satu sama lain, tumpang tindih, dan masing-masing punya basis kuat. Misalnya gini, basis pemilih Anies itu kan diambil dari basis Prabowo 2019. Siapa mereka? Untuk memudahkannya, orang-orang yang selalu tidak puas dengan kinerja Jokowi. Atau bahasa yang mudahnya, pemilih anti Jokowi. Ya kan? Nah, itu bisa kita ukur dari tingkat kepuasan kepada Presiden Jokowi atau tingkat ketidakpuasan. Kalau kita cek selama katakanlah 5 tahun terakhir, tingkat ketidakpuasan terhadap Jokowi itu berkisar antara 20 sampai 30%-an. Kadang-kadang Pak Jokowi dapat 70, kadang kurang dikit. Kadang pernah belakangan sempat mencapai 80, turun lagi 79, 77 dan Artinya sebagainya. tidak pernah mencapai level SBY. Pernah, belum pernah. Jadi SBY pernah mencapai 85. Oh, 85. Pak Jokowi pernah mencapai 83, pernah. Tapi itu belakangan. Jadi, katakanlah kalau dibulatkan, yang anti Jokowi itu sekitar 20-an%. Siapa? Nah, mereka ini kemana? Pertama, di 2019 umumnya pemilih Prabowo. Tapi di 2024 mereka sebagian besar, mungkin hampir 100% ke Anies. Apa itu artinya? Membuat basis pemilih Prabowo menjadi berkurang, kan? Basis pemilih Prabowo itu adalah orang-orang yang memang memilih Pak Prabowo karena Prabowonya, bukan karena anti Jokowi. Nah, itu bisa tercermin dari suara Gerindra. Karena antara partai Gerindra dengan Pak Prabowo itu menyatu. Jadi orang ingat Gerindra, ingat Pak Prabowo dan sebagainya. Nah, itu minimal itu ada sekitar 15%-an. Sekarang membesar, mungkin sekitar 20%-an. Kan? Jadi 20-20. Nah, sekarang pemilih Ganjar itu ada 2 jenis. Kalau dimudahkan. Pemilih Ganjar yang sekaligus pemilih PDIP. Jumlahnya ya seperti suara PDIP, berkisar antara 19 sampai 25%-an. Gitu kan? Sisanya mana? Sisanya adalah pemilih Ganjar itu adalah pemilih Jokowi yang bukan pemilih PDIP. Jumlahnya antara 25 sampai 30%. Gitu. Nah, jadi dengan saling tumpang tindihnya pemilih seperti itu, maka ketika terjadi perpindahan suara antar calon ini, maka sulit mereka untuk mendapatkan 50%, gitu. Dan sekarang kalau kita lihat pergerakan suara Pak Prabowo itu bisa dijelaskan dengan cara kita lihat bulan. Mudahnya, bulan Oktober Ganjar sama Prabowo itu masih head to head, sangat kompetitif. 35, 34, 36. Artinya sangat kompetitif. Hampir sama suaranya. Tetapi begitu Gibran diumumkan, Pak Jokowi jelas berada di kubu Prabowo, maka pada November, pada saat kampanye dimulai secara resmi, suara Prabowo meningkat, nambah 10%-an, menjadi 45-an. Dari mana itu yang tambah 10%-an itu? Dari para pemilih Jokowi yang masih ragu-ragu. Kan sebetulnya pemilih Jokowi itu sudah mulai pindah ke Prabowo sejak April 2023. Dan kita tahu peristiwanya kan? Peristiwa gagalnya kita menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Itu sejak itulah Prabowo mulai sangat kompetitif dengan Ganjar. Jadi sisanya dari yang mulai pindah ke Prabowo sejak April itu, Oktober itu loncat menjadi tambah 10 hingga menjadi 45. Jadi maka 45 lah Prabowo sampai 46, 47, lalu Ganjar turun drastis menjadi di kisaran 20-an, 22, Anies kemudian masih 20-an tapi mengalami kenaikan gitu. Bagaimana kita menjelaskan itu? Begitu Jokowi jelas berpindah ke Prabowo, maka suaranya yang non PDIP sebagian besar pindah ke Prabowo. Tapi di kubu Prabowo sendiri, begitu Jokowi masuk, Gibran ada di situ, yang masih cenderung anti Jokowi tadi, tapi masih berada di Prabowo, pindah juga. Kemana pindahnya? Ke Anies. Maka itulah yang menjelaskan mengapa suara Anies naik seiring dengan naiknya Prabowo, meskipun tidak sesignifikan kenaikan Prabowo. Akan halnya Ganjar, dia sekarang mengandalkan pemilih loyal PDIP. Yang tidak semuanya loyal ya, orang pemilih PDIP terkenal loyal.
terkenal loyal. Ya, Loyal terutama kepada capresnya atau loyal kepada ketua umumnya? kepada keputusan partainya. Ketua partai. Maka kalau partainya memutuskan misalnya mendukung Ganjar, Umumnya maka loyal. umumnya pemilih PDIP loyal. Loyal. Karena itu Ganjar masih dapat 20-an%. Oke. Gitu. Tetapi, nah ini ada pergerakan-pergerakan kan. Pak Jokowi masih bisa ganggu-ganggu tuh pemilih PDIP yang masih ke Ganjar, sehingga bisa naik. Bisa naik. Atau Ganjar bisa, dengan Bu Mega bisa mengingatkan, kamu tuh pemilih PDIP loh. Lalu yang tadinya pindah bisa balik lagi sedikit. Tapi pergerakannya sedikit. Gitu. Itulah yang menjelaskan mengapa Prabowo tidak naik signifikan sejak November. Naiknya dikit aja 1%, 1,5% gitu ya. Anies juga begitu, naiknya 1% gitu. Ganjar juga turunnya begitu, 1% dan sebagainya. Iya. Jadi itu saya kira yang bisa menjelaskan. Nah, kalau tren ini berlanjut, maka 1 atau 2 putaran itu kemudian tergantung kepada yang masih di sini disebut tidak tahu tidak jawab itu. Kalau kita lihat itu kan sekitar, kalau dirata-ratakan sekitar 10%-an ya, atau katakanlah 8 sampai 10%-an. Nanti di situ kuncinya. Pertanyaannya adalah siapa yang bisa melakukan micro targeting terhadap yang 8 sampai 10% ini, yang bisa mengulik sampai ke detail di mana mereka berada, siapa mereka, baik lewat sosial media maupun lewat pendekatan-pendekatan konvensional, man-to-man marking, kalau mau pakai istilah sepak bola, itu yang nanti akan menentukan apakah akan jadi satu putaran atau tidak. 10% itu undecided. Ya, bolehlah kita sebut Voters. undecided. Undecided itu biasanya kalau di banyak negara maju, undecided itu biasanya orang-orang terdidik. Perkotaan, kelas menengah tinggi seperti Bang Primus lah gitu kan. Usia? Milenial atau banyak yang muda, banyak muda. Tapi saya lihat dari 8%-an itu, jadi yang undecided itu seringkali well-informed voters, para pemilih yang memiliki informasi yang cukup. Tapi kalau kita lihat karakteristik yang 8% lah kata gitu, yang undecided itu, karakteristiknya bercampur. Cukup banyak yang perkotaan, tapi cukup banyak juga yang low educated, cukup banyak juga yang pendapatannya rendah, ya, dan seterusnya. Jadi kita tidak bisa, kalau misalnya undecided itu adalah orang-orang yang cenderung critical voters, yang memiliki well-informed voters, maka kemungkinan mereka tidak akan ke Prabowo. Karena itu karakteristik pemilih Anies terutama, dan sekarang ini Ganjar. Tapi kalau mereka itu termasuk kategori yang kedua, atau lebih banyak kategori kedua, yaitu low information voters, para pemilih yang kurang informasi, maka itu akan lebih memungkinkan Prabowo untuk meraih berapa persen tuh yang low information dan yang well informed? Dari 8%-an itu saya sudah sempat hitung secara sederhana, itu lebih banyak yang low information voters. Low information voters. Itulah saya kira yang menjelaskan kenapa kita lihat agak stagnan pergerakannya, tapi Prabowo kan lihat itu angkanya dikit, tapi trennya kan naik, tidak turun trennya. Itu yang menarik. Nah, itu berarti siapa yang paling mampu menjangkau low information voters itu, yang kaum misalnya di daerah-daerah pinggiran di kota, misalnya kalau di kota ya, atau di daerah-daerah pedesaan dan seterusnya, daerah-daerah yang jauh. Nah, itu yang akan menentukan apa akan terjadi 1 putaran atau 2 putaran. Ya, menarik Pak. Pak Ardian. Iya, pertama kalau misalnya lihat data yang ada, ini kita bisa tarik ke awal Januari sebenarnya, Bang. Iya. Ketika di mana pada waktu itu sama-sama kita ketahui bahwa Pak Ganjar yang paling atas. Coba tampilkan kronologi. Bisa lihat kronologi. Yang sebelumnya ya. Kronologi. Ke bawah ya ini. Jadi kalau kita lihat Mas Ardian, itu akhir 2022 Oktober itu gara-gara Presiden mengatakan indikasi rambut putih, naik itu Ganjar itu. Prabowo masih 27. Terus ke bawah. Polemik pembatalan rumah tadi dibilang oleh Pak Jadi benar. Ketika pembatalan itu langsung turun. Waktu itu kami juga dapat informasi Pak Jokowi itu unhappy betul. Mengapa Ganjar begitu? Padahal dia punya hati mendukung Ganjar waktu itu. Terus ke bawah. Nah, putus MK walaupun intelektual kritik
segala macam bahwa ini anak haram apa macam-macam. Tapi faktanya Prabowo naik malah. Iya betul. Naik. Jadi memang yang edukasi menengah bawah melihat berbeda. Iya. Nah, kemudian ke belakang lagi, ke bawah lagi. Oh enggak, sudah selesai. Jadi ketika Gibran diumumkan, itu juga naik. Tadi ada grafik yang lebih menyeluruh, Bang, yang berbentuk Coba. yang tadi yang ada Slide pertama. slide pertama. Nah ini kan sampai Januari ini. Iya, dari Januari. Dan memang menarik kalau lihat dari sini ya. Iya. Karena pada waktu Januari itu memang stage awal ya. Titik awal dari semua capres juga belum ada yang jadi kandidat, kemudian memang masih ada rumor yang berkembang siapa yang menjadi capres, termasuk juga nomor 1 pun belum pasti, masih dorong dan sebagainya. Anies mau gabung Prabowo, dan sebagainya. Sehingga Anies, pada awalnya itu ketika di Januari itu memang menjadi titik krusial sebenarnya. Titik krusial awal, jadi orang ketika start itulah start awalnya sebenarnya. Dan kalau dilihat dari sini, ini juga yang menjawab mengapa pada akhirnya Pak Ganjar yang didorong oleh PDIP ya, bukan misalnya kader-kader yang lain, ada Mbak Puan dan sebagainya, karena memang lihat elektabilitas yang ada. Nah, ada momen-momen krusial yang pada akhirnya membuat, terutama tadi di slide selanjutnya itu di bulan Oktober ke November ya. Tadi misalnya di awalnya di April dulu ada blunder katakanlah buat dunia dan sebagainya, sehingga memang itu mulai ada penurunan. Dan utamanya ini kalau kita lihat memang di Oktober ini. Dan di Oktober inilah mulailah. Padahal di Oktober itu adalah ketika masa pendaftaran pasangan. Dan pada waktu itu jangan lupa bahwa semua calon itu mendeklarasikan menang 1 putaran. Baik dari calon nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nggak ada yang lepas semuanya. Karena memang dilihat dari sebelum Oktober, kita lihat bahwa beda Pak Prabowo dengan Pak Ganjar itu tipis. Dan memang juga dikonfirmasi di survei kita sendiri ya, bahwa ini tipis. Termasuk juga Pak Anies meskipun masih di bawah, tetapi kan semangatnya semangat perubahan. Yang dia melihat juga bahwa di Jakarta pun mungkin menang, karena perbedaannya juga tidak tinggi. Pak Anies di angka 20-an misalnya, yang lain masih di angka 35-an. Sehingga semangat untuk 1 putaran itu semuanya itu ada di semua calon. Nah sekarang ini menarik, mengapa? Karena dari semua calon yang ada kurva yang menurun, terutama misalnya Pak Ganjar, kemudian ada kurva yang menaik secara drastis, terutama Pak Prabowo, ada juga yang relatif landai. Di sini adalah Pak Anies. Dan kalau dilihat dari sini tentu agak hal yang dalam tanda kutip menjadi hal yang luar biasa ketika targetan Pak Anies dan Pak Ganjar menang 1 putaran. Kalau melihat dari data ini. Kalau misalnya untuk Pak Prabowo menang 1 putaran, apakah mungkin atau tidak? Tentu yang sejauh ini, secara data yang ada, yang paling berpeluang kalau misalnya terjadi 1 putaran adalah Pak Prabowo. Tidak bisa dibantah itu. Pertanyaannya, apakah mungkin Pak Prabowo bisa 1 putaran dengan Pak Gibran? Nah, kita bicara data. Pertama, memang sejauh ini belum ada lembaga survei yang saya amati yang lumayan secara track record-nya ada misalnya yang menempatkan Pak Prabowo di atas 50%. LSI sendiri misalnya per survei Januari awal itu di angka 46,6%. Nah, tentu itu kan belum cukup untuk 1 putaran. Tapi untuk kita melihat survei kan tidak hanya angka ya, tapi coba kita lihat tren sebelumnya. Nah, kita kebetulan ada juga survei di Desember awal. Jadi 1 bulan sebelum ke Januari ada rentang waktu itu Pak Prabowo di angka 43,3%. Jadi ada kenaikan sekitar 3,3%. Kalau misalnya kita ikuti tren yang ada 1 bulan dari Desember ke Januari 3,3, sekarang 46,3. Kemudian kita ambil lagi, misalnya dia bisa mempertahankan tren yang ada, tentu melewati angka yang ada. Sekarang 46 ditambah 4 berarti 50 sekian persenan. Jadi apakah memang Pak Prabowo mungkin atau tidak? Secara data memungkinkan kalau dia bisa mempertahankan. Tetapi memang beda kasus dengan Pak SBY dulu. Dulu kita misalnya berani, LSI mendeklar bahwa Pak SBY menang 1 putaran saja. Mengapa? Karena 1-2 bulan sebelum pencoblosan, angkanya Pak SBY itu di atas 55%. Dan itu juga menarik menjadi catatan. Betul tadi saya sepakat dengan Pak Jayadi, karena kalau misalnya kita ambil tarik optimis tentu akan naik. Tapi kalau misalnya pesimis itu akan turun. Tetapi jangan lupa juga bahwa sampai dengan sekarang dengan nanti itu kan masih ada waktu, katakanlah sekarang misalnya kan masih ada waktu 2 minggu. Kalau misalnya tren kemarin sebulan bisa naik 4,6%-an menjadi 50, sekian persen, kemudian ditambah 2 minggu yang akan datang sekarang ini memaksimalkan, tentu ini bisa menutup menjadi 1 putaran. Kalaupun misalnya menjadi 2 putaran, pasti yang 1
pertama kali lolos Pak Prabowo. Tinggal memang yang mendapatkan tiket kedua ini nih, antara Pak Anies dan Pak Ganjar. Siapa yang paling berpeluang? Kalau saya lihat memang saling mengalahkan. Di berapa kali kita survei internal misalnya, Pak Anies kadang-kadang di atas, dan terakhir di Januari itu yang naik Pak Ganjar lagi. Jadi hampir menyalip lagi. Di beda margin of error, 22 lawan 24. Nah memang sekarang kita lagi turun survei lagi, kita belum tahu antara mana Pak Ganjar atau Pak Anies yang menyalip. Tetapi kalau dilihat dari tren yang ada, memang ini saling berkaitan ya. Dan saya juga setuju tadi dibilang bahwa memang suara potensi Pak Anies ini orang yang anti lah misalnya ya, yang tidak suka dengan Jokowi dan sebagainya, sehingga memang mengarah ke Pak Anies. Dan Pak Ganjar kalau saya lihat memang momennya, selain misalnya tadi ada momen penolakan Piala Dunia, jangan lupa juga bukan hanya masuknya Gibran ke Prabowo yang membuat ini naik, tetapi juga dalam tanda kutip serangan dari Pak Ganjar sendiri terhadap pemerintahan Jokowi. Dibilang angkanya 5 lah dan sebagainya lah, demokrasi mendung dan sebagainya. Sehingga kita bisa lihat di data yang kita dapat, itu ada penurunan orang yang suka terhadap Pak Jokowi yang awalnya di Pak Ganjar, itu hampir turun sekitar 10%-an. Padahal orang yang suka terhadap Pak Jokowi, elektabilitasnya lagi tinggi, kesukaannya lagi tinggi, di angka 75-80%. Sehingga pengurangan itu yang membuat kita lihat di bulan-bulan November misalnya, di Oktober-November itu ada penurunan yang drastis, sampai turun sekitar 5 poin, yang pada akhirnya sekarang tidak bisa dibendung lagi, sehingga memang terus-menerus turun. Nah, konteks sekarang menarik juga, apakah dalam sisa waktu yang tersedia, katakanlah 2 minggu ke depan, apakah bisa terjadi perubahan? Saya sepakat juga dengan Bang Henry tadi ya, Bang Henry Satrio, bahwa memang ketika ada momentum itu bisa terjadi. Tapi buat saya, momen debat itu mungkin bisa merubah, tetapi tidak terlalu bisa besar. Mengapa? Karena pertama, orang yang melihat debat kita itu ternyata tidak banyak, Bang. Di survei kita terakhir misalnya, kita tanyakan di debat yang presiden yang kedua. Kita tanyakan, itu yang nonton debat berapa banyak? 46,5% saja. Dari 46,5%, yang menonton debat secara full, 2 jam full, itu ternyata hanya sekitar 12%-an. Jadi secara persentasi itu kecil aja. Jadi kalau misalnya di total-total, itu hanya sekitar 2-3% saja. Tapi apakah ini berpengaruh terhadap kontestasi yang ada? Tentu, karena memang selisih di antara Pak Prabowo untuk menang satu putaran butuh berapa persen, tentu juga tidak bisa melepaskan konteks dari debat itu, termasuk pertarungan di Pak Anies dan Pak Ganjar juga memerlukan tambahan meskipun misalnya 2,3%. Jadi debat apakah penting atau tidak tentu penting, tetapi kalau misalnya mengandalkan debat untuk menggerek secara keseluruhan, tentu harus ada hal yang harus dilakukan lebih dari itu ya. Supaya apple to apple, perbandingan antara approval rating SBY sama Jokowi itu mestinya pada akhir periode. SBY 2009 dia baru first round mau masuk second round, sehingga approval rating dia 85% itu mungkin. Tapi yang paling objektif adalah membanding approval rating Jokowi ketika dia nggak maju lagi, SBY 2013 ketika dia nggak maju lagi. Kan orang bilang lame duck. Nah ini katanya Jokowi satu-satunya atau mungkin satu dari sekian, nggak banyak, beberapa presiden di dunia malah yang ketika dia sudah tidak lagi masuk, tidak boleh lagi masuk ke round berikut, approval rating dia 80%. Ya, masih tinggi kan? Betul. Nah, karena itu penting juga karena dia menjadi endorsement. Kan tadi Pak Henry mengatakan modal sosial. Tetapi jangan lupa, saya melihat di kubu paslon 2 itu ada Pak SBY, presiden loh yang tinggi, dan dia turun sekarang. Dia turun dan dia dengan tegas dukung paslon 02 Prabowo Gibran. Dia kemana-mana, Demokrat semuanya. Nah saya nggak tahu apakah kekuasaan dia seperti Megawati yang begitu dia bilang harus Ganjar. SBY begitu juga apa tidak? Silakan Pak. Ya, salah satu faktor yang menopang adalah disiplin pemilih partai. Ya, kita bisa bandingkan tuh, partai-partai pendukung Amin itu berapa persen pemilihnya yang memilih Amin. Dalam hitungan temuan terakhir itu di LSI, Lembaga Survei Indonesia, ini kan lingkaran. 58%. 58% partai-partai pendukung Amin, pemilih Nasdem, pemilih PKS, pemilih PKB. Kalau di total 58% ke Amin. Paling tinggi PKS pasti.
Enggak juga. Di kita PKS. Hampir sama antara PKS sama Nasdem. Oh, Nasdem. Ya, yang paling rendah PKB. Kemudian di 02 partai-partai Iya. pendukung 02 itu 72% yang memilih Tinggi ya. Prabowo Gibran. Terutama di Gerindra ya. 7. Gerindra 80-an. 80-an. Ya. Tapi kalau di total secara keseluruhan, Golkar termasuk juga. Golkar juga semua. Iya, Golkar. Kalau di total dirata-ratakan maka 72% tuh. 10%. Di pasangan 03 itu mirip dengan 01, sekitar 57%. Para pemilih partai-partainya itu mendukung 03. Jadi kalau ini kan kenapa saya munculkan isu ini karena pertanyaan soal Pak SBY tadi Iya, kan. betul. Jadi Pak SBY bisa membantu dalam konteks ini dalam arti mengkonsolidasikan pemilih partainya, gitu. Iya. Membuat pemilih partainya lebih disiplin sehingga memilih calon yang didukung oleh partainya, gitu. Nah, dan sementara ini yang terlihat para pemilih partai di kubu Prabowo lebih disiplin dalam memilih calon yang mereka dukung. Sementara para pemilih partai di kubu 01 dan kubu 02 itu kurang disiplin dibandingkan dengan 02. Jadi kalau dalam 14 hari ke depan partai-partai di dua kubu 1, 3 bisa mendisiplinkan lebih kuat, maka itu bisa mencegah terjadi satu putaran. Ya kan? Karena salah satu fungsi dari kampanye akbar, kampanye terbuka seperti sekarang, adalah mendisiplinkan pemilih partai. Kan itu kan bagian dari konsolidasi besar-besaran, kemudian show of force. Secara psikologi menguatkan, memilitansikan para pendukung. Nah, kalau militasi para pendukung itu kemudian ditularkan sampai ke bawah, itu bukan hanya akan mendisiplinkan para pemilih partai untuk calonnya masing-masing, tapi juga bisa menarik orang-orang yang tadinya pergi, orang-orang yang masih ragu-ragu. Nah, kalau itu yang terjadi, maka terjadi momentum konsolidasi. Kalau momentum konsolidasi terjadi, maka makin sulit Pak Prabowo untuk memperoleh satu putaran. Tapi kalau itu tidak terjadi, maka tren yang disebut oleh Bung Ardian tadi bisa berlanjut. Kalau saya bandingkan dengan data di LSI, di Lembaga Survei Indonesia, kenaikannya tidak setajam di lingkaran ya. Kalau di lembaga itu, dari November ke Desember, Prabowo naik 1,4. Di angka? Dari 45,6 menjadi 47. Oke, di kita 43 ke 46. Nah kan? Emang udah duluan, Ya. duluan tinggi ya? Lalu setelah itu naiknya paling 1%-an. Oke, jadi dalam waktu 1 bulan naiknya Prabowo itu sekitar 1%-an. Sekarang angkanya 48. Ya. Katakanlah 48,5 sekarang ya. Waktunya tinggal 2 minggu. 2 minggu. Kalau mau dihitung secara linear, berarti kan cuma dapat 0,5. Agak berat juga itu satu Berarti putaran. survei, kalau misalnya survei hari ini, Iya. tapi kalau misalnya survei yang seminggu yang lalu, otomatis kan waktunya sebulan. Sebulan, ya. Artinya Sama-sama juga. dari 48,5 nambah 1 kan? Ya. 49,5. Nah, margin error misalnya ya. Iya. Kita tarik Jadi- optimis. jadi Peta Abang P3 kemana? P3 terbelah. Terbelah ya. Banyak- Karena menarik tuh. Tadi banyak kalau misalnya ke dibilang Anies. Iya, konsolidasi karena itu ya. Pak Sandiaga kan nggak jadi. Iya itu. Tapi memang itu problem dari partai-partai yang calonnya sedang ketinggalan. Pemilihnya menjadi kurang disiplin. Gitu. PAN juga gitu kan. Iya, PAN cukup disiplin. PAN kan Iya. pendukung Prabowo. iya. Tapi Cukup menarik Pak, jadi selalu mengaitkan dengan partai tadi, konsolidasi partai untuk mendukung paslon ya. Tapi kalau lihat tadi yang efek ekor jas itu di paslon 1 lebih dapat PKS katanya, bukan Nasdem. Oh. Gini. Karena mereka juga kepingin juga kan, jangan cuma capres saja yang menang. Saya juga caleg dinaik karena partai juga. Ya, memang soal efek ekor jas itu cukup complicated. Iya. Dia tergantung kepada partai mana yang paling kuat terasosiasi dengan calon, Ya, cocok. gitu. Betul. Kalau misalnya PKS lebih mendapat keuntungan, masuk akal karena Masuk akal. Anies lebih kuat diasosiasikan dengan PKS. Iya. Tetapi jangan lupa Anies juga adalah pendiri Nasdem yang awal. Awal. Oke. Jadi satu, yang kedua yang paling dulu mencalonkan Anies adalah Nasdem. Nasdem betul. Ya, seperti Nasdem mencalonkan Jokowi. Jadi Nasdem sama
PKS cukup punya kesempatan untuk memperoleh efek Iya. ekor jas yang kuat. Iya. Yang agak berat, yang agak kurang adalah untuk PKB. Tapi PKB punya Muhaimin. Ya. Jadi efek ekor jasnya lewat Muhaimin. Oke. Ya, sebelum jadi gitu. sebelum Pak Henry, saya lebih dulu ke Pak Ardian dulu untuk mengimbangkan tadi Iya. modal sosial ya. Hmm. Dan tadi sudah sebut itu apa namanya slang ya. Ya. Itu Pak Ardian. Kalau bilang itu endorsement dari para artis, saya melihat itu kalau yang punya podcast hebat namanya Deddy Corbuzier. Yang stand up comedy banyak juga yang ke paslon 2 ya. Kemudian yang artis ada Ahmad Dhani. Kemudian siapa lagi orang-orang tajir juga yang Raffi Ahmad. Banyak tuh artis paling Sultan, banyak tuh ya. saya lihat. Sultan Andara. Mereka menguasai bagaimana? Nanti Ya, pertama memang kasuistik ketika berbicara orang per orang. Tetapi Iya. pastilah bahwa apa yang dilakukan, termasuk apa yang dikomunikasikan, bergaul dengan siapa, itu juga Iya. berefek ya. Terutama dengan public figur yang ada ya. Karena sebenarnya pemberitaan itu kan muncul bukan hanya dari dia pribadi, tapi juga muncul dari lingkungan-lingkungan yang dia berinteraksi dengan situ. Iya. Sehingga kalau misalnya kita lihat ketika kampanye pertama, kan menarik juga tuh. Ada orang yang ketemu artis, ada orang yang satu ke Papua, satu ke Aceh misalnya, Iya. ada juga dia yang ngantor dan sebagainya. Itu kan Iya. sebenarnya gimmick-gimmick atau kegiatan-kegiatan bagaimana sebenarnya mempublikasikan diri sehingga memang bisa sampai ke masyarakat. Nah, efek daripada orang-orang ini tentu nanti akan berpengaruh terhadap komunitas-komunitas yang ada. Tadi misalnya Pak Anies lebih banyak didukung oleh stand up comedian. Tapi di sisi lain, misalnya Pak Gibran itu muncul juga dengan fans club-nya. Dan kalau kita lihat, diamati dari semua calon ini, itu memang paling bersaing juga ya. Satu ngadain konser musik, yang satu juga bikin. Satu bikin diskusi, satu lagi bikin. Sehingga memang dalam pertarungan ruang publik, ini memang ruang publik yang relatively berimbang ya. Berimbang. Satu antara satu dengan satu itu berimbang. Sehingga yang pada akhirnya menentukan, kan pada akhirnya situasi kebatinan masyarakat. Nah sekarang kalau Orang lagi mau apa? bicara pertemuan akbar Iya. offline yang sekarang dipadu dengan online. Iya. Seperti Pak Jari mengatakan ini banyak sekali kampanye akbar, makanya menentukan juga siapa yang paling kuat dari 3 paslon ini untuk masa kampanye akbar itu. Ah, ini juga harus dilihat Harus. bahwa sebelum ke yang tadi, ini juga harus dilihat bahwa menarik ketika kita lihat dukungan dari pemilih-pemilih muda. Karena kita punya data dari September misalnya, di September itu memang masih agak imbang tuh antara Pak Ganjar kemudian dengan Pak Prabowo termasuk dengan Pak Anies. Jadi di pemilih muda itu hampir relatif seimbang. Tapi ketika masuk Gibran itu udah mulai bergeser dan apalagi dibuktikan di survei-survei sekarang itu memang lebih banyak pendukung-pendukung muda atau generasi X dan Z itu lebih banyak ke Gibran. Ini memang terlihat daripada sedotan yang luar biasa kalau Iya. kita lihat ya. Jadi efek Gibran terhadap itu ada. Artinya modal sosial ada juga ya. Model sosial juga masuk, termasuk juga kalau misalnya kita lihat kampanye akbar ini menarik bang, Iya. karena seringkali misalnya apalagi di awal-awal tuh kampanyenya begitu luar biasa hebat dan sebagainya, tapi kok di survei nggak naik, itu kan pertanyaan menarik. Mengapa? Karena memang ketika misalnya kita melihat kampanye akbar dan sebagainya, itu bisa kita amati apakah memang itu datang secara sukarela karena Iya. keinginan atau memang hal-hal lain. Mobilisasi, ya. Jangan-jangan misalnya orang ke sana ingin lihat artisnya, orang ke sana ingin dapat hadiah door prize-nya dan sebagainya. Orang ingin hiburannya, bukan untuk memilih dan sebagainya. Toh ini, jadi jangan salah membaca bahwa dukungan yang besar itu juga paralel dengan di masyarakat ya, ketika di kampanye itu besar. Iya. Sehingga memang harus diamati agak lebih dalam. Iya. Sehingga memang keputusan itu tidak salah. Keputusan untuk mengambil eksekusi data ya, karena agak khawatir juga nih, sama seperti Pak Ganjar misalnya, dia merasa ketika di awal, ketika dia menang Pak Jokowi, ada banyak pendukung-pendukung Pak Jokowi lari ke dia, tapi ternyata kan pada malah lari dan itu merugikan, sehingga memang pembacaan data itu penting bagi semua calon yang ada, baik Pak Prabowo, baik Pak Ganjar maupun Pak Anies, jangan sampai ngambil data yang salah sehingga hasil keputusannya pun juga salah. Iya. Termasuk untuk di tahap akhir yang buat saya menentukan, selain misalnya tadi di 10% terakhir, yang paling menentukan adalah tingkat partisipasi. Karena kalau kita lihat Ya, nanti partisipasi... kita bahas Oh, khusus nih, partisipasi. oke. Silakan Pak. Pak Ya, Henry. saya ada 3 hal nih. Yang pertama Ya. tentang tadi ya, kotel efek. Kalau dari hasil survei Kedai Kopi memang 3 partai nih yang mendapatkan efek ekor jas ya, PDI Perjuangan, Gerindra, dan PKB. Gitu. Masuknya Muhaimin PKB dapat juga. dapat karena ada Muhaimin di sana. Muhaimin itu sedikit banyak happy lah dia. Ada foto dia di Minimal kalau Cawapres sudah suara. jadi cawapres udah happy dia. ya dan pendukungnya pun sudah oke tuh dengan, Udah oke, dengan hal itu. Cawapres. Makanya
Kalau dalam diskusinya kedai kopi itu 3 besarnya PDI Perjuangan, Gerindra, dan PKB. Nah, kalau Nasdem sendiri, Nasdem memang pada saat ada pertanyaan kenapa pilih Nasdem, itu jawaban pertamanya karena Anies Baswedan. Tapi apakah kemudian serta-merta Nasdem mendapatkan kotel efek terbesar dari Anies Baswedan? Ternyata belum tentu juga. PKS sebagai darah birunya oposisi itu justru mendapatkan kotel efek yang besar dari Anies Baswedan. Jadi ini memang menarik ini perhatian, dan tentu saja persaingan kotel efek nanti adanya di PDI Perjuangan dan Gerindra. Nah, ini dua hal yang berbeda ya, PDI Perjuangan dengan ideologinya, Gerindra dengan Prabowo gitu ya. Jadi kesetiaan terhadap Prabowo melawan ideologi yang diluncurkan oleh PDI Perjuangan. Jadi kalau tentang kotel efek itu tuh, makanya seperti Demokrat gitu, itu saya rasa partai politik yang cukup khawatir dia secara internal karena bertahun-tahun berada di pihak oposisi, kemudian saat ini bersama dengan Pak Jokowi. Bahkan sampai hari ini saya tidak melihat ada poster Demokrat yang ada Gibrannya, itu hanya Pak Prabowo-nya aja. Itu dalam posisi sulit tuh Partai Demokrat. Kemudian yang kedua tentang momentum politik. Nah, itu tadi menarik ya. Dalam disertasi saya lagi, itu ada salah satu variabel namanya aktivitas media sosial. Sabar, disertasi udah selesai. Sudah selesai. Udah lulus. Sudah selesai. Sudah dokter saya. Dokter, udah ada. Nilainya tinggi. Itu beres. Nah, di variabel aktivitas media sosial ini memang penelitiannya itu tahun 2020. Iya. Tapi aktivitas media sosial itu ternyata tidak signifikan pengaruhnya terhadap elektabilitas. Oh ya. Jadi dia hanya signifikan terhadap popularitas. Oke, I follow you. Tapi kalau untuk pilih, ntar dulu. Nah, ini juga sebuah fenomena yang menurut saya harus diperhatikan. Makanya pada saat misalnya ada Korea-Korea, K-popers yang kemudian mendukung Anies Baswedan gitu ya, lewat Anies Bubble dan lain-lain, itu apakah serta-merta akan menambah elektabilitas Anies Baswedan? Nanti dulu. Hati-hati. Kemudian misalnya apakah konsernya Ahmad Dhani, kemudian kemunculannya Raffi Ahmad juga otomatis menambah elektabilitas buat Prabowo, sama pula dengan slang dengan PDI Perjuangan. Nah, itu nanti dulu gitu ya. Karena mereka cenderung suka aja, tapi kalau untuk elektabilitas perlu hati-hati. Makanya pada saat Pak Ridwan Kamil, saya nggak salah bilang, saya followernya ada 30 juta, itu nggak bisa langsung dia klaim bahwa yang akan dia bawa suaranya langsung terkonversi menjadi nggak bisa seperti itu. Nah, terus kemudian yang ketiga, faktor yang tadi sebetulnya mau dijelaskan oleh Bang Sopa, jadi bahwa ada turning out biasanya dalam Pilpres, dalam pencoblosan di hari H, Bang Primus. Iya. Itu terjadi misalnya pada saat Hillary Clinton melawan Donald Trump. Pendukung-pendukung Hillary Clinton ternyata pada nggak datang tuh ke TPS, yang akhirnya menyebabkan dia kekurangan suara. Nah, apakah kemudian nanti suara yang sudah kita dapat dari lembaga-lembaga survei ini juga merupakan angka sama dengan gitu ya, tidak ada turning out dari masing-masing pendukung. Karena memang challenging-nya, tantangannya ini besar sekali gitu ya. Saat ini banyak anak-anak muda yang diandalkan oleh 3 capres-cawapres ini untuk mendapatkan suara. Nah, problemnya dengan anak muda, mereka punya kebiasaan yang berbeda dengan gen sebelumnya, gen Y, gen X, gen milenial gitu ya. Apalagi baby boomers. Kalau mereka ini mungkin semangat nih, baby boomers, millennials itu semangat karena kita dicari oleh negara 5 tahun sekali, 5 jam doang. Dari jam 8 sampai jam 1. Jadi kita semangat nih. Tapi belum tentu yang generasi Z ini dia juga semangat seperti kita. Kita masuk ke pertanyaan berikut, kita lihat data dulu. Coba lihat data peta. Nah, ini tentang itu partisipasi, memang kelihatan Pak Jadi menurun ya. Dari tahun 95 ke reformasi 97. Ini partisipasi era, pemilu. Pemilu ya. Voters turnout. Iya. Naik ke era Jokowi mulai naik lah 2019. Nah, sekarang lihat ini bagus sekali, Bang. Iya, bagus sekali. Bagus ya? Bagus sekali. Yang kuning-kuning itu nggak usah dihitung. Nggak usah lihat. Itu zaman lalu tuh mobilisasi ya. Kalau ini orang ya. Betul. Dan ini dibuktikan oleh biasanya kita kalau hari pasca pemilu ada pada hari H. Iya. Pas quick count biasanya sering kita juga melakukan exit poll. Exit poll ya. Kita selalu tanya tuh, menurut Anda apakah memilih itu kewajiban apa hak? Hampir semua pemilih tahu itu hak, bukan kewajiban.
Oke. Nah, kalau kita lihat usia, Pak, lihat usia dulu, Pak. Jadi yang milenial itu 66,8 juta, Gen Z itu 57,9 juta. Jadi kalau di jumlah dua ini sudah 114 juta, 55,5%. Jadi kalau partisipasi mereka apakah tinggi atau rendah, Pak Jadi? Secara umum, kalau kita lihat dari pemilu 2004, sebetulnya dominasi pemilih muda kan sudah mulai 2014. Iya. 2019 itu sudah mendominasi. 2019 itu hampir 50%-an. Sekarang kalau hitungan KPU kan 52%. Iya. Kalau saya lihat hitungan BPS bisa sampai 56%. Iya, 56%. Pemilih milenial plus Gen Z. post milenial atau Gen Z sini ya. Nah, kalau kita lihat tingkat partisipasinya itu terlihat tidak terlalu berbeda jauh dengan generasi yang lebih tua. Ya, dan Nggak terlalu beda ya? tidak terlalu berbeda. Artinya tidak ada kekhawatiran bahwa ini pendukung paslon 2 kebanyakan milenial Gen Z banyak nggak datang? Saya nggak khawatir. Mengapa tidak khawatir? Karena antara lain tadi antusiasme masyarakat kita untuk memilih itu biasanya tinggi. Apalagi di pilpres. Dan itu terbukti di 2019 lalu 80%. 80%. 81 ya. 81%. Iya. Tingkat voters turnout-nya gitu. Antara lain yang menjelaskan itu adalah soal pandangan mereka terhadap pemilu. Pemilu itu mereka tahu, ini selalu dibuktikan oleh exit poll dari pemilu ke pemilu. Mereka tahu itu bukan kewajiban, itu hak. Tapi ketika ditanya, kalau itu hak, mengapa Anda datang untuk memilih? Karena dia merasa pemilu itu berkaitan dengan nasib bangsa ini. Mantap. Dan perbaikan nasib dia. Jadi itu kira-kira jawaban dari. Bagus. Jadi masyarakat kita ini sudah sangat terbiasa dengan pemilu dan menganggap pemilu itu sesuatu yang paling tidak di exit poll ya. Betul. Sesuatu yang penting. Coba kalau itu berarti kan kalau voters turnout kita rendah, itu berarti problem di penyelenggaraannya. Penyelenggarannya. Ya, gitu. Nah itu kan 81,7%. Nah tahun ini sama atau lebih naik dikit? Dugaan saya tidak akan berbeda jauh ya. Karena memang nggak susah tuh mencapai 90% kayak Orde Baru. Kan orang pada hari H kan banyak kegiatan. Ada libur nggak? Ada libur Isra Mi'raj dan kemudian ada Tahun Baru Cina. Nah itu kan, apalagi katanya ada bola ya sebelumnya, malamnya. Ada kaitan dengan bola, saya lupa. Ya, jadi untuk berharap terlalu jauh sampai ke 90% mungkin ini sudah sangat bagus. Di Amerika itu angka partisipasinya seringkali cuman berapa? 41%, 45. Zaman Obama itu sampai 47 atau 48% gitu, tapi tidak sampai 50-an%. Ini kita 80-an%. Nah, ini saya tambahkan. Kalau dari hasil FGD-nya Kedai Kopi ini menarik nih, Gen Z terutama ya. Jadi dua hal yang menarik, mereka akan berangkat gitu ya bila orang tuanya berangkat. Jadi mereka nggak bisa berangkat sendiri tuh. Jadi tergantung dengan orang tuanya. Jadi bukannya Gen Z itu sudah lebih mulai melepaskan diri dari orang tua. Itu juga menurut saya. Ada satu lagi Bang Primus. Ada satu lagi Bang Primus yang ternyata saya juga kaget. Mereka punya pilihan. Tapi mereka akan bertanya ke orang tuanya. Ini udah oke belum nih pilihan gue nih? Jadi untuk pemilu beda ya. Kalau saya ini itu yang dimaksud pemilih pemula maksudnya. Pemilih pemula masih SMA. Masih SMA yang baru-baru. Iya, kalau mahasiswa beda. Beda. Satu. Yang kedua saya kira begini, TPS kita tuh deket banget sama tempat tinggal. Iya. Tidak susah untuk ngajak mereka pergi. Benar. Misalnya TPS saya itu cuman berapa? Sekitar 50 meter dari rumah saya. Gitu. Tapi ada beda, Bang. TPS zaman sekarang sama zaman yang 90 itu. Kalau waktu zaman yang 90 termasuk yang 92 itu tahun 99, itu TPS tuh rame sama tukang jualan. Wah, macam-macam tuh, ada bakso segala macam. Nah, sekarang nih agak lebih sepi lah. Jadi sampai panitia itu harus menyediakan makanan-makanan kan. Gitu. Tapi itu tidak mengurangi turnout-nya kan. Gitu. Ya saya coba bercerita. Jadi ada situasi pesta. Yang tadinya tuh benar-benar pesta. Jadi orang tuh datang. Kalau terlalu banyak yang datang di situ nanti ribut pula kan dianggap ada intel lah yang ke situ pura-pura jadi pedagang. Kan? Itu mah pasti ada tuh kelihatannya. Ya maksudnya itu. Tapi kayaknya memang meningkatkan partisipasi itu tugas kita semua ya. Karena memang berhubungan ya, meskipun misalnya ada orang juga bahwa ini hak ya, bukan kewajiban tadi itu ya.
Tapi kan sebenarnya semakin tinggi partisipasi, semakin juga legitimasi misalnya lebih kuat lagi. Kemudian juga masyarakat terlibat aktif dalam pembangunan misalnya dan sebagainya kan. Sehingga bayangan saya kalau misalnya semakin tinggi, bayangkan ketika misalnya kita kemarin COVID itu kan luar biasa tuh. Kita masuk mall aja dengan segala cara-caranya itu kita hafal tuh. Kita dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kondisi kayak kemarin kemudian dipakai untuk orang partisipasi, itu juga akan bisa lebih menguatkan orang untuk datang ke TPS bahwa ini menentukan juga siapapun yang terpilih misalnya ini menentukan juga nasib 5 tahun kita ke depan gitu, sehingga memang bukan hanya tugas KPU tapi mungkin tugas kita semua untuk mengajak. Tapi barangkali Anda berdua bisa mewakili juga. Pak Ardian masih milenial ya? Kalau saya 42 milenial tua. Iya. Milenial Satu kan? 84. Oh 8 iya milenial tua. Kalau saya milenial juga. Milenial juga. Saya menganggap diri saya milenial. Saya tuh 78. Ini X sama saya dia. Saya 78, tapi hampir milenial lah. Ah udah X sudah. Kita itu Selain yang masih ada 7-nya. Oh iya. Selain terpengaruh sama orang tua, betul saya sepakat itu. Ini sini dong. Terpengaruh sama orang tua. Kita juga terpengaruh dengan Saya baby boomers, 65 tahun. Dengan circle kita. Jadi kalau misalnya kita ngelihat teman-teman kita datang misalnya ke TPS, kita juga datang tuh. Tapi kalau misalnya ngelihat buat teman-teman kita ya udahlah di rumah aja, lu ngapain kesana dan sebagainya, nggak pada datang juga. Jadi memang selain orang tua misalnya, circle pertemanan itu juga penting. Ini pengaruh retail promosi juga lumayan tuh. Ada diskon 50% kalau nunjukkan apa namanya tinta itu. Itu juga berpengaruh tuh. Jadi kita yang sering nggak milih itu wartawan. Iya. Karena wartawan pada hari up dia pergi kemana? Ya, enumerator juga nggak milih. Enumerator kan juga. Atau superior ya itu. Iya, kita diskusi ini penting juga untuk meliterasi anak-anak muda ya, Gen Z dan milenial agar ke TPS lah. Karena dari semua cerita ini kita sampai 2038 itu adalah fase yang sangat menentukan karena kita lagi menikmati bonus demografi yang usia 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya 71% dari total populasi. Itu luar biasa. Pada 2045 nanti. Iya. Dan nanti siapa yang memimpin 5 tahun ke depan ini sangat penting. Apakah dia mengusung keberlanjutan dengan improvement atau dia totally mau Yang saya agak concern itu memang kita bonus demografi ya. Tapi sampai hari ini data-data di survei BPS juga menunjukkan tingkat literasi kita itu sekitar 60%-an masih SMP ke bawah. Iya, betul. Gitu loh. Iya. Jadi, betul. nah, apa namanya, saya kira pemimpin ke depan tantangannya itu bagaimana meningkatkan literasi itu bukan hanya dari segi besaran literasinya. Memang kita angka literasi, angka melek huruf kita 98%, 97%. Tapi kalau kita cek literasi kita masih berada di kelas yang rendah. Nah, kalau angka literasi kita berada di kelas yang rendah seperti itu, SMP ke bawah, maka bagaimana kita mau berkompetisi untuk menjadi human resources yang berkualitas? Padahal generasi emas, bonus demografi itu akan berpengaruh positif kepada pembangunan bangsa kalau yang anak-anak muda itu kualitasnya kompetitif, bisa bersaing gitu. Kan tidak bisa kita mengharapkan kompetisi yang kuat dari kalau pendidikan kita masih rendah. Setuju, Pak. Dan pendidikan sangat tergantung pada tingkat IQ kesehatan ya, konsumsi makanan. Ya, survei 2019 oleh lembaga survei internasional menempatkan kita pada peringkat jauh di bawah. Kita di bawah Timur Leste, rata-rata IQ bangsa kita 78. Jadi kesian juga. Sampai sekarang belum tahu kita berapa. Belum tahu lagi. Jadi itu ya. Kalau dibantah mesti tunjuk survei berikut. Kalau kita mungkin di atas 18 sedikit ya. Iya, kita di atas lah. Apalagi baru-baru. Udah doktor berarti 120 lah. Nah ini, pertanyaan berikut Pak Jadi. Ini kan tadi survei yang sudah dilakukan ya. Tapi kan saya mengutip Pak Hendro Priyono. Dia seorang intelligence kelas 1 lah di Indonesia, walaupun dia sudah purnawirawan, keahlian masih tetap dipakai menjadi rujukan di TNI maupun di Polri ya. Nah ini dia mengatakan, ditanya pertama tuh, siapa pemenang? Dia bilang, kalau hati saya adalah, kelihatan lebih condong ke paslon 3, karena sejarah dia bersama PDIP, dan Pak Andika, menantunya, ada di sana, tim sukses Pak. Itu lebih hati saya ke sana. Saya punya emotional bonding dengan PDIP. Tapi sebagai profesional, kalau Anda tanya, ya paslon 2 lah. Nah, kenapa kok paslon 2?
dia lebih terstruktur, lebih sistematis. Jadi kalau TSM itu Ya. terstruktur, sistematis Pelanggaran. dan masif, ya itu ada pada 02. paslon 2 lebih rapi. Itu gimana Pak Jadi, Pak? Ya itu salah satu keuntungan dari paslon 02 adalah dia kalau mau disederhanakan, ibarat ada 3 kutub, kan tiga calon, Iya. paslon 02 itu berada di tengah-tengah. Jadi dia bisa ke kanan, bisa ke kiri, kanan kiri oke, gitu kan? Itu tadi penjelasannya. Basis utama pemilih Anies itu adalah para pemilih anti Jokowi. Anti Jokowi. Yang di 2014-2019 itu anti Jokowi, anti PDIP tuh. Iya. Itu di 2014-2019 memilih berada di kubu Prabowo. Iya. Jadi mereka ke kubu Prabowo itu 2014 itu bukan karena pro Prabowo-nya. Tapi kan anti. Nah, kan orang milih bisa begitu Iya. kan? Milih karena anti lawannya. Bisa juga karena pro lawannya. Nah, sisanya kemudian lebih di tengah tuh. Iya. Yang pemilih Gerindra ikut Prabowo segala macam kan. Kalau pemilih ini mau lompat misalnya ke Ganjar, kan berat. Gitu. Jadi kalau pemilih dari Anies mau pindah, kemana yang paling mungkin secara rasional? Iya. Ke tengah kan, yang paling mungkin. Tentu ada yang bisa lompat, bisa, tapi tak banyak. Kalau menurut kurva normal, ya kan? Normal, ya. Kalau Kurva menurut normal, ya. Satu ke dua. iya kan? Jadi ke dari dua, satu satu bisa ke pindah ke 2. Dari 2 bisa pindah ke 1, dari 2 bisa juga pindah ke 3 gitu. Sebaliknya dari Ganjar itu kan adalah para pemilih PDIP dan para pemilih Jokowi yang non PDIP gitu. Nah, yang PDIP-nya itu memang nggak bisa ditarik. Tapi yang bukan PDIP-nya karena partai-partai non PDIP berada di kubu Prabowo bisa ditarik sama Jokowi. Itu yang kemudian membuat 02 menjadi ya lebih diuntungkan secara kalau pakai istilah Henry itu modal sosial ya. Meskipun agak beda kalau secara akademik istilah modal sosial itu ya. Modal kapital. Sosial kapital kan maksudnya. Sosial kapital. Tapi mungkin Sosial maksudnya kapital, itu ya. kapital ya. Iya. Iya. Jadi begitu saya melihatnya. Nah, karena dia punya dengan kata lain, kalau pakai istilah teman-temannya Bang Primus di investasi, pasarnya Prabowo, ceruk pasarnya Prabowo cenderung lebih luas. Lebih luas. Karena ceruk pasarnya lebih luas, maka dia strateginya bisa lebih banyak. Kalau strategi pilihan lebih banyak itu dibarengi dengan kekuatan modal yang cukup besar, ya tentu match kan. Itu kan TSM itu terstruktur masif Sistematis, ya. dan sistematis. Bukan TSM dalam arti kecurangan, Bukan ya, dalam arti positif. dalam arti positif, dalam arti gerakan, itu kan memerlukan modal yang besar, logistik yang besar. Yang mereka punya. Ya, Wah. misalnya. Nah, kalau misalnya ceruk pasar yang besar itu dibarengi dengan modal yang besar, ya wajar kalau bisa melakukan TSM gitu. Kalau punya tuh di dompet, di kantong. Ya, Kalau begini, sudah- Pak. Enggak, sekarang nggak di dompet. Ya makanya kalau itu punya maksudnya. Iya. Tapi kalau sudah banyak sekali itu. Iya, wah. adanya di mana? Di investasi lah, Betul, di Pak. dunia investasi lah itu adanya. Nah, sekarang kalau pengalaman, ya walaupun masih milenial ya, tapi sudah mengamati, itu pemilu demi pemilu, terjadi nggak yang namanya counting manipulation, yang namanya vote buying? Terjadi nggak? Kalau terjadi, selama tidak terbukti TSM, menang. Saya pernah berperkara di MMK, karena tidak TSM, walaupun kecurangan tetap aja kalah. Ditemukan kecurangan tapi tidak TSM. Tidak TSM, Ya, tidak ya. TSM, Ya nggak memang menang. begitu hukumnya. Ya. Hukumnya begitu kan, Pak? Dan agak sulit memang. Karena memang di level nasional itu kan Membuktikan bayangan ada 204 juta orang Iya. yang harus dipengaruhi lah. Kalau misalnya kita mau main katakanlah political buying dan sebagainya itu berapa yang harus dikeluarkan, kemudian juga dengan cara apa sehingga bisa menjangkau dari atas sampai dengan bawah. Iya. Jangankan misalnya level nasional, level provinsi pun gubernur misalnya untuk melakukan itu hal yang susah juga gitu. Kecuali memang di level-level yang agak lebih kecil, misalnya kepala desa itu memungkinkan. Ya, tapi untuk kalau orang mereka main. punya struktur sudah sampai ke desa,
Tapi kan untuk menelurkan uang itu sampai dengan ke bawah itu juga bukan hal yang mudah. Benar. Karena bisa jadi orang turun dari atas tapi di tengah udah dipotong Iya. duluan. Dan jangan lupa Sehingga pengawasan tidak nyampe. untuk Pilpres itu Nah, cukup itu juga luas. pengawasan. Nah, Pengawasan ini untuk menarik Pilpres. sekali. Dan Jadi, juga bisa backfire. Mengapa? Karena ketika misalnya ada beberapa orang yang dikasih, kemudian Ketahuan. yang lain tidak, bisa ketahuan, atau yang lain tidak, itu kan menjadi kecemburuan juga. Orang yang awalnya suka, tapi misalnya dia nggak dapat, oh kok dia dapat, dia pendukung juga, saya nggak dapat, karena memang nggak mayoritas misalnya yang dikasih dan sebagainya, sehingga memunculkan kecemburuan yang pada akhirnya orang yang awalnya suka menjadi tidak suka. Tapi buat saya yang tadi Pak Prabowo bisa menang, sederhana aja hitungannya. Dulu 2014, 2019 Pak Prabowo dapat 45%. Itu lawan Pak Jokowi yang begitu kuatnya. Sekarang dengan orang yang sama, lawannya berbeda, bukan Pak Jokowi pada zaman itu. Sehingga apalagi dengan Pak Jokowi gabung dengan Pak Prabowo misalnya. tapi salah satu core-nya udah pindah ke Anies PKS. Tinggal Gerindra plus. PKS Tadi kan Pak waktu Jayadi. itu juga nggak ke Pak Jokowi ya. Iya, dia di Prabowo. Oh Jadi iya. 45% Iya. ada faktor Tapi orang PKS. ketika misalnya ngelihat capres itu bukan lagi masalah siapa pendukungnya ya. Orang lebih banyak ngelihat figurnya. Dia suka Prabowo, oke lah ada pengaruh misalnya dia pada PKS dan sebagainya. Tetapi juga banyak orang ketika dia dukung Pak Prabowo kan dia dukung Pak Prabowo gitu. Itu terbukti kenapa? Misalnya Gerindra juga bisa tunggul kok gitu. Jadi bukan pada akhirnya partai membawa capres, tapi juga banyak kotel efeknya itu capres bawa partainya. Sehingga kalau misalnya kemarin-kemarin Gerindra belum bersaing dengan PDIP, sekarang kan udah mulai bersaing nih. Sehingga PDIP sendiri ini dalam tanda tanya, apakah dia bisa efek atau tidak dengan kontestasi yang ada sekarang ini. Nah, makanya itu misteri yang di awal. Dengan semua yang dimiliki, kenapa belum bisa 50% bersatu? Nah gitu. Sekarang plus minus 1 round and 2 rounds. Kalau banyak orang, pengusaha ya, teman-teman pelaku bisnis, kalau bisa 1 kali, mengapa harus 2 kali? Dan paling konyol kalau yang menang di putaran kedua adalah yang menang di putaran pertama juga. Ya mengapa nggak sekalian aja gitu? Kan putaran kedua 3-4 bulan, lama sekali. Itu menimbulkan uncertainty. Itu yang paling ditakutkan oleh pelaku bisnis. Nah ini bagaimana Pak Jayadi? Gini, kita sepakat negara kita demokrasi kan? Iya. Dan demokrasi itu salah satu ciri utama adalah sirkulasi elit secara berkesinambungan, secara berkala. Betul. Konstitusi kita sudah menyatakan untuk sirkulasi elit di tingkat pimpinan nasional itu pakai pemilu presiden. Pemilu presiden bisa dilakukan 1 putaran, tapi kalau tidak memenuhi ketentuan undang-undang, boleh dilakukan 2 putaran. Jadi itulah investasi yang harus kita bayar untuk menggunakan sistem politik demokrasi itu. Seringkali kita seringkali berpikir bahwa pemilu demokrasi itu kayak gangguan gitu loh. Pengganggu stabilitas. Jangan berpikir begitu. Cara berpikirnya itu salah menurut saya. Yang kita pikirkan tuh ekonomi, Iya. investasi. Iya. Bayangkan di negara-negara yang otoriter, yang tidak menggunakan pemilu, investasi mungkin dalam jangka waktu tertentu terjamin. Tapi begitu terjadi gejolak, apa yang terjadi? Lihat Orde Baru. Sedemikian lama membangun ekonomi sampai Indonesia dikenal sebagai the miracle of Asia, Iya. dengan pertumbuhan sampai 7-8%, hancur sehancur-hancurnya pada tahun 98. Apa penyebabnya? Kita tidak memiliki sirkulasi elit yang berkala, yang benar. Nah, jadi maksud saya, mau 1 putaran, mau 2 putaran, itu bagian dari kesepakatan kita sebagai sebuah konstitusi. Memang ada tanda kutip cost yang harus kita bayar. Tidak ada yang tidak ada cost-nya, termasuk demokrasi. Jadi mari melihat pemilu itu sebagai bagian dari investasi. Iya. Investasi bangsa ini. Yang namanya investasi kan perlu waktu, Bang. Begitu. Betul. Demokrasi pemilu adalah bagian integral, bagian yang absah dari pembangunan nasional kita. Jadi yang bagian absah dari pembangunan nasional itu bukan cuma soal membangun infrastruktur, membangun perbankan, atau pembangunan-pembangunan yang terlihat kasat mata lainnya. Tapi demokrasi sudah terbukti di seluruh dunia ini, itu adalah bagian penting dalam pengelolaan politik yang lebih baik. Dan salah satu pelaksanaannya adalah pemilu. Kita sepakat pemilunya bisa 1 putaran, bisa 2 putaran. Kalau saya ditanya mana yang lebih baik, dua-duanya baik. Asal dilakukan secara natural.
tidak ada rekayasa, Betul. tidak ada kecurangan, dilakukan, tidak ada pemaksaan. Mari kita jadi enjoy aja lihat Enjoy. demokrasinya, begitu. Para pengusaha nggak usah takut, Ya nunggu 3-4 bulan, nggak apa-apa, ya kan? Asal demokratis ya. Asal demokratis. Sampai hari ini Pak Henry Ya. tidak melihat bahwa terjadi kekacauan. Karena kalau lihat paslon ada yang selalu ini akan waspada kecurangan. Ada paslon mengatakan ya kita pemilu adalah pesta demokrasi, kita enjoy aja. Kalau para pengusaha kepingin jangan ada kekacauan. Siapa pemenang kita dukung. Ya. Dan kalau tadi sudah dijawab, Cocok. sekarang untuk membuat kecurangan agak susah, apalagi vote buying itu kemungkinan kecil sekali karena sudah pengawasan di mana-mana ya. Nah, menurut ini Kalau- pemilu kita akan damai apa tidak? Karena penting itu, 1 putaran 2 putaran harus siapa pemenang damai. Ya, saya rasa Terima. sih akan damai as long as itu tadi ya, demokrasinya dijaga dan kemudian apapun hasilnya, ya itulah hasilnya gitu. Saya sih per hari ini yakinnya itu 2 putaran, tapi ya Bang Primus, saya belum menemukan alasan bagi Pak Jokowi untuk quote and quote ya tidak memaksakan 1 putaran. Jadi kalau dari berbagai hasil survei, Siapa? Maksudnya Mas Henry, Pak Jokowi pasti berusaha supaya 1 putaran. supaya 1 putaran. Alasannya banyak tuh. Tapi bukan memaksa, berusaha. Berusaha lah. Itu makanya saya pakai quote and quote ya. Dia tidak saya belum menemukan alasan buat Pak Jokowi itu tidak memaksakan. Kenapa saya bilang begitu? Karena sudah ada MK, kemudian anaknya dijuluki Samsul, dia juga mendapatkan gelar alumni yang paling memalukan. Jadi hal-hal itu menurut saya itu bebannya berat sekali. Dan bagaimana cara memaksakannya tentu saja tidak dengan kecurangan. Yang dimiliki oleh Pak Jokowi, yang tidak dimiliki oleh orang lain ini adalah bagaimana dia bisa mengeluarkan policy itu ya, termasuk bansos dan lain-lain. Jadi memang untuk Pak Prabowo Gibran ya, pasangan 02 ini, kalau dia mau menang 1 putaran dan kemudian damai, itu nggak bisa nanggung tuh. Nggak bisa 5-1, 5-2 tuh nggak bisa. Jadi memang harus firm KO, bahkan TKO pun akan dipertanyakan nantinya. Mas, karena ini kita akan ditonton oleh Gen Z milenial kita menggunakan hak mereka tentang bansos itu, memang kelihatannya Presiden mengatakan dia akan ikut kampanye dengan persyaratan itu. Tapi bansos itu ketika harga-harga naik, itu memang harus diberikan, Pak. Oh iya, Masyarakat iya. miskin. Dan kemudian negara punya uang sekarang. Ya. APBN kita 2023 itu sehat sekali, surplus minus cuma 1,6%. Ya, Minusnya. itu kan memang hak ya bagi masyarakat. Hak untuk menerima bansos itu. Jadi makanya tadi saya katakan berbagai hal bisa dilakukan. Apakah bansos salah satunya? Ya menurut saya iya, karena dalam pelaksanaannya bersamaan dengan jadwal Pilpres sehingga Karena bisa pada masa dipersepsikan SBY macam-macam. yang 80, yang approval ratingnya 85%, begitu ada BLT, Pak. Menang Ya, 1 putaran, ya. 60%. Makanya itu kan yang dimiliki adalah policy. Jadi menurut saya setuju bahwa Tapi sah kan? oh iya sah Sah. dong, sah. Makanya saya setuju bahwa dilaksanakan saja ini Pilpres dengan baik dan benar secara demokratis. Dan 01 dan 03 juga jangan cengeng. Nah. Ini kan sudah kenyataan bahwa yang dihadapi adalah penguasa. Jadi ya gunakan saja gimana caranya supaya bisa menang. Kenapa saya katakan jangan cengeng? Kan udah dari awal tahu ini lawannya adalah Prabowo yang berpasangan dengan anak presiden. Kalau memang mereka mau kusak-kusuk kemudian komplain-komplain ya dari awal aja. Tidak perlu ikutan. Dan Gitu. Presiden mengatakan dia ikut cawe-cawe. Itu Nah, sudah itu kan tegas. dari awal sudah tegas. Gitu. Jadi artinya 0103 sudah tahu tuh bakal ada cawe-cawenya presiden. Jadi sekarang sudah ada konstelasinya, ya nggak usah cengeng gitu, lawan aja. Kalau memang mau berjuang untuk negara ini, ya lawan saja. Toh hasilnya nanti apakah siapa yang oposisi atau siapa yang bergabung kan kita bicarakannya nanti. Tapi hari ini karena mereka sudah mendapatkan mandat, KPU sudah mengeluarkan bahwa mereka adalah peserta Pilpres, maju aja gitu ya. Nah ini juga satu hal lagi Bang Primus, ini kita terlalu banyak bicara tentang Pilpres sampai kemudian melupakan konstelasi partai politik.
Nah ini juga menarik juga sebenarnya konstelasi partai politik ini. Karena masing-masing partai akan berjuang menembus 4% Senayan. Iya. Sementara dari sisi P3, PAN, Perindo, PSI itu mungkin juga punya peperangannya sendiri. Sementara yang 3 besar ini juga punya peperangannya sendiri. Nah makanya menurut saya sih mendukung bahwa si Pilpres ini tetap jalan, pemilunya tetap jalan, dan mudah-mudahan saja pesertanya meningkat. Ini masalahnya saya juga nggak ngerti kenapa kemudian di Pilpres ini tinggi sementara di Pileg ini agak rendah. Jadi mungkin mereka pilih Pilpresnya aja. Setelah itu Pilegnya ya udah nggak entah itu nggak dicoblos atau coblos semua gitu supaya berbeda. Iya kan kalau dari hasil exit poll ya itu memang berbeda antara partisipasi Pilpres dengan Pileg. Jadi memang lebih exciting kalau pilih eksekutif ketimbang partai politik. Mungkin ini ada kaitannya dengan citra partai politik juga yang tidak terlalu baik di DPR. Iya. Angka suara tidak sah itu memang lebih banyak di Pileg. Karena lebih banyak deh kan. Ya, jumlah suara tidak sah yang di Pilpres itu sekitar 3%. Sedangkan yang tidak sah untuk Pileg itu mencapai 11 sampai 13%. Saya lupa persis. 10% aja. 12 banyak. Waduh, banyak sekali. Yang tidak sah. Ya, mungkin itu antara lain. Makanya angka partisipasi menjadi dianggap rendah gitu. Nah, itu wajar karena memang ya seperti kita sekarang yang kita bicarain Pilpres kan. Pilpres lebih seksi. Dan cuma sedikit kita orang kan. Tadi cuma sedikit kita ngomongin partai. Iya. Pak Ardian, kita semua ingin pemilu damai. Dan kita menggarisbawahi apa yang dikatakan oleh Pak Jari tadi, bahwa kita mengawal demokrasi ini. 1 round, 2 rounds, kita dukung asal demokratis. Nah, yang dikhawatirkan, kan saya dengar-dengar, kalau 1 putaran menang paslon tertentu, itu ada keributan. Karena sudah curiga ada kecurangan. Tapi kalau kita lihat ya bagaimana hari-hari begini bikin kecurangan yang kasat mata. Iya, pertama memang kedewasaan dari semua pasangan calon ya. Bahwa ini kan sebenarnya berada di ruang publik semuanya sebenarnya. Dan dari masa ke masa itu bisa teramati semua. Sehingga bahwa narasi bahwa ada kecurangan dan sebagainya, ya tentu kalau misalnya memang ada pun ya diinventaris saja, kemudian dikumpulkan dan sebagainya. Bukan hanya menggaungkan narasi itu untuk kepentingan dia sendiri. Karena sebenarnya dari masing-masing calon itu kan sebenarnya di awal udah sepakat juga bahwa kampanye untuk kedamaian misalnya kan, untuk memilih terbaik di antara yang terbaik yang ada ini. Kemudian mereka pun udah sepakat bahwa inilah pilihan yang ada ya, dalam artian sistem demokrasi. Bahwa nanti 1 putaran atau 2 putaran ya tentu masyarakat yang menentukan. Sehingga narasi-narasi negatif mungkin itu juga perlu agak sedikit dikurangi, terutama untuk melabeling orang ketika dia menang itu ada kecurangan dan sebagainya. Toh selama dalam koridor hukum, kita kan ada hukum, ada peraturan-peraturan yang menjaga itu semua. Sehingga kalau misalnya dalam koridor hukum, ya kita tempuh juga dalam jalur hukum yang ada itu, satu. Kemudian yang kedua, penting juga bahwa misalnya ada orang menggaungkan 1 putaran misalnya. Buat masyarakat tentu ini juga sebuah hal yang diperbolehkan, termasuk juga orang misalnya menggaungkan pilih nomor 4 misalnya. Bukan lagi nomor 1, 2, 3, tapi nomor 4 misalnya. Itu juga hal yang diperbolehkan aja, tetapi memang hal-hal yang menyangkut menuduh labeling orang itu menurut saya harus segera diantisipasi aja, sehingga memang siapapun nanti yang menang tentu ini buat kemenangan buat semuanya. Toh juga kalau misalnya kita amati kan semuanya udah menang nih. Pak Prabowo misalnya ini udah diambang kemenangan. Di 2014, 2019 dia menjadi capres tapi tidak menang. 2004 udah diambang kemenangan. Pak Ganjar belum jadi capres, sekarang udah jadi capres, dia udah menang juga dia. Muhaimin misalnya tadi, dari dulu dia mau jadi cawapres, udah menang juga. Termasuk Pak Anies, dari kemarin misalnya, dulu ada capres Demokrat, dia ikut, ini juga udah menang juga. Termasuk Prof. Mahfud, udah menang juga dari cawapres. Yang di Pak Jokowi kemarin, dia nggak jadi. Selalu udah menang. Jadi konsepnya seperti itu. Sehingga, enggak, maksud saya, biarkanlah proses ini menjadi bahagia semua. Toh juga orang-orang ini juga orang bahagia semua. Sehingga dalam konteks itu, siapapun yang nanti jadi pemenangnya, tentu juga bisa juga diamini lah oleh semuanya, bahwa ini bukan kecurangan dan sebagainya. Sehingga proses Pilpres untuk persatuan itu juga bisa lebih terjaga lagi ya. Nah, mengenai 1 putaran yang digaungkan Pak Prabowo misalnya, buat saya misalnya atau buat kita itu lebih kepada dia menyemangati timnya dia, karena kalau misalnya tidak ada semangat besar yang digaungkan, membakar semangat. apalagi sebenarnya menang berapa gitu.
Termasuk sebenarnya buat pasangan yang lain itu juga mungkin butuh sesuatu yang ingin menjadi targetan. Karena sekarang ini pemilih-pemilih juga butuh itu ya. Sehingga nanti di pihak-pihak Pak Prabowo misalnya, orang pada ini bertanya sama diri sendiri, kalau misalnya saya nggak datang, ini mungkin nggak satu putaran. Sehingga muncullah satu putaran. Kalau dua putaran, berdasarkan penjelasan Pak Jayadi tadi, dengan kedekatan ke paslon 1, paslon 3, paslon 2, tadi kalau digambarkan, sepertinya saya menafsirkan Pak Jayadi tadi, kok lebih untung kalau paslon 2 masuk second round melawan paslon 1. Karena agak niche market. Sementara si Ganjar itu ada pasar yang berkali hampir sama, walaupun lebih luas itu Prabowo ya. Tapi lebih luas lah dibanding Anies. Mungkin lebih gampang melawan paslon 1 atau paslon nomor 3. Kalau dilihat dari survei itu ketika misalnya kita head to head kan, memang selisih Pak Prabowo dengan Pak Ganjar itu agak lebih tinggi dibandingkan Pak Prabowo dengan Anies ya. Jadi kalau tiga, kalau dua. Jadi misalnya head to head antara Pak Prabowo lawan Pak Ganjar itu memang selisihnya itu lebih kecil dibandingkan antara Pak Prabowo dengan Pak Anies. Jadi kalau dengan Pak Anies itu agak lebih jauh lagi. Sehingga memang kalau secara survei yang ada sekarang ini agak lebih berat tanda kutip ya. Ketika memang lawan Pak Ganjar, karena memang juga dalam mungkin kubu yang sama ya di awal-awal ini kan, sehingga kontestasi itu yang menentukan. Tapi buat saya sekarang, yang penting juga buat dua orang ini, sebenarnya kalau yang satu tadi udah ada targetan nih, menang satu putaran. Yang dua ini kira-kira targetannya apa? Itu juga penting untuk menggelorakan pendukung-pendukungnya. Tadi misalnya konsolid partai dan sebagainya, tapi juga penting untuk mengkonsolidir apa sebenarnya tujuan daripada dua ini, karena kalau misal dua pasang ini tanpa ada targetan yang jelas, ini juga masyarakatnya, pemilih-pemilihnya menjadi kabur-kabur juga kayak sekarang ini. Ibu Mega Ketua Umum PDIP sudah mengeluarkan surat mewajibkan satu putaran, kemudian setiap caleg harus mengkampanyekan itu Ganjar, dan perolehan suara dia harus berbanding lurus dengan perolehan suara Ganjar. Jadi kalau dia dapat tinggi, Ganjar rendah, dia tidak dilantik menjadi caleg, menjadi anggota Dewan. Gimana Pak Jayadi? Izin, itu sebelum ke situ sedikit lagi. Jadi sekarang ini kan orang bersaing misalnya 2 putaran. Orang kan bersaing masuk ke putaran kedua nih, mendampingi Pak Prabowo misalnya. Sekarang posisinya mereka itu di angka 24 sama 22. Untuk masuk putaran kedua dipastikan itu minimal misalnya kalau ingin memastikan di angka 33,3% kan. Sehingga dia bisa masuk sana. Sehingga mungkin di antara tim-tim yang ada ini sebenarnya dia berusaha dari mana penambahan suara yang katakanlah sekitar 8-10% itu. Dia fokus terhadap garapan itu sehingga ketika dia bisa mendapatkan 33,3% lebih, itu otomatis sudah pilihan kedua sebenarnya. Jadi dibandingkan dengan targetan yang terlalu tinggi, nanti yang muncul kan kecemasan kan. Tapi mereka kepingin menggerus juga suaranya Prabowo. Ya tentu, kalau misalnya dia nyampe 33,3%, itu nanti kan suara Pak Prabowo dia kurang dari 50%, karena suara yang ini kan di angka 15%-an juga gitu. Sehingga kalau misalnya dia di angka 33,3%, meskipun belum pasti juga bahwa dia bisa masuk putaran kedua, tapi kalau misalnya Pak Prabowo tidak satu putaran kedua dia pasti masuk. Sehingga memang harus ada semangat sebenarnya intinya di antara paslon-paslon yang ada. Karena yang satu udah ada semangat, yang dua ini belum ada nih. Sehingga ini yang menjadi tujuan bersamanya belum dapat. Sehingga pergerakan-pergerakan konsolidasi itu belum secara maksimal dilakukan. Iya. Gimana Pak Jayadi? Jadi terlalu fokus pasangan 1-3 itu memang nggak boleh salah satu terlalu kecil elektabilitasnya. Kalau salah satu terlalu kecil itu otomatis satu putaran. Betul. Nah, yang juga menurut saya perlu dipertimbangkan, pasangan 01 dan 03 ini terlalu sibuk dengan Jokowi juga. Sehingga terkadang sibuk menyerang Jokowi. Bukan, sibuk memperhatikan langkah-langkah Jokowi. Gitu ya. Sehingga mungkin agak lupa-lupa juga mereka. Nah, satu hal yang ke bawah. Ya lupa ya satu hal yang menurut saya menarik itu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, menurut saya dia menyimpan satu truf lagi yang belum keluar, yang biasanya keluar tuh di ujung-ujung pada saat Pilkada Jakarta. Nah, sementara itu apa? Faktor umat Muslim itu yang saya rasa bukan akan dikeluarkan, tapi biasanya mereka muncul sendiri tuh. Yang sampai hari ini menurut saya setelah ada beberapa kebijakan pemerintah itu akhirnya redam sendiri. Nah, sementara PDI Perjuangan ini memang harus menemukan suara lain selain loyalis PDI Perjuangan, gitu ya, atau orang-orang yang memang tidak menginginkan Pak Prabowo.
Jadi memang kita mesti anggap otherwise, atau misalnya terjadi hal yang parah banget secara momentum sehingga Prabowo Gibran ini turun drastis gitu ya. Ini saya anggap memang Prabowo Gibran ini sudah hampir pasti lolos ke putaran kedua. Nanti tinggal 1 dan 3. Nah, tadi pertanyaan Bang Primus itu menarik. Akan lebih enak mana lawan 3 atau lawan 1? Kalau menurut saya Pak Prabowo itu akan lebih senang lawan 3 dibandingkan lawan 1. Karena yang 3 ini rumah besarnya Pak Jokowi sebelumnya. Mungkin mereka sudah punya kalau kita bilang itu analisa SWOT-nya lah. Berarti berbeda tadi, menang agak susah melawan itu. Beda. Bagaimana Pak Jayadi? Iya, kembali ke ya secara umum begini, kalau soal Prabowo kalau di putaran kedua apakah lebih enak lawan 1 atau lawan 3? Iya. Sementara ini data menunjukkan memang ada perbedaan, tapi siapapun belum terjadi perpindahan yang begitu kuat dari Anies ke Ganjar atau dari Ganjar ke Anies kalau berhadapan dengan Prabowo di putaran kedua. Supaya bisa kompetitif berhadapan dengan Prabowo, dengan asumsi pemilih Prabowo-nya solid ya di putaran kedua, Anies misalnya masuk putaran kedua, maka untuk kompetitif berhadapan dengan Prabowo, Anies harus memperoleh solid dari Ganjarnya. Katanya mereka udah signing katanya kalau Iya putaran bisa. kedua. Problem bersatu. dari itu bisa begitu. Tapi masalah di tingkat elit mereka Bisa. sangat mudah untuk mungkin sangat mudah ya. Iya. Meski belum tentu juga untuk berkoalisi. Tapi bagaimana ya. menyampaikan itu sampai ke tingkat akar rumput gitu. Karena kan ada faktor ideologi di situ, ada Iya. faktor misalnya pemilih PDIP apa cocok dengan pemilih PKS atau sebaliknya, misalnya gitu kan? Iya. Nah itu mungkin kalau misalnya katakanlah Anies masuk putaran kedua, mungkin akan dapat cukup banyak dukungan dari mantan pendukung Ganjar. Kalau Bu Mega ini menginstruksikan kita di putaran kedua akan memilih Anies misalnya. Terbayang nggak itu? Tapi nah itu yang jadi pertanyaan. Terbayang apa tidak? Dan itu pun belum tentu menghasilkan 50% kan? Belum tentu. Jadi memang untuk sementara ini kalau tidak ada momentum atau kejadian yang cukup besar atau strategi yang demikian menonjol dari 1 atau 3, maka memang cukup menantang, cukup tidak mudah untuk mengalahkan Prabowo walaupun di putaran kedua. Nah, terakhir tadi yang soal Ibu Mega mengeluarkan surat ya. Saya kira ini kalau PDIP berpikir soal nasib partainya, maka kebijakan itu tidak bisa diberlakukan secara nasional. Iya, bahaya. Tidak bisa. Bisa turun PDIP. Itu bisa menurunkan PDIP sendiri di daerah-daerah yang Ganjar tidak kuat. Iya. Ya kan? Di daerah-daerah basis PDIP, Bali, Jawa Tengah, Jawa Timur sudah terlihat PDIP bukan mengalami turun sekarang ini. Iya. PDIP malah naik ya, di daerah-daerah yang basis PDIP. Kenapa? Selain efek ekor jas, hubungan antara Ganjar dengan PDIP, juga ada yang saya sebut sebagai consolidation effect. Jadi karena mereka tinggalkan Jokowi, mereka menjadi lebih militan kan? Karena lebih militan, maka upaya untuk melakukan konsolidasi menjadi lebih besar. Sehingga PDIP justru mengalami kenaikan, potensial mengalami kenaikan di Jawa Timur, mungkin juga di Jawa Barat, apalagi di Jawa Tengah. Dan Ganjarnya mungkin nurun di Jawa Tengah, tapi PDIP-nya bisa naik juga di Bali atau NTT atau Sulawesi Utara mungkin ya. Nah, tapi di daerah, jadi di situ para caleg bisa berkampanye, pilih Ganjar, pilih saya. Pilih saya, pilih Ganjar, kan gitu. Pilih PDIP, pilih Ganjar, pilih saya. Bisa begitu, caleg PDIP. Tapi bayangkan PDIP berada di daerah Sumatera Barat. Barat. Bagaimana dia mau mengkampanyekan Ganjar? Kalau dia mengkampanyekan Ganjar, orang akan tidak pilih dia dong. Pilih dia berarti kan persoalan PDIP. Jadi demikian juga daerah-daerah lain yang Ganjar tidak begitu kuat. Maka ya ini memang buah si malakama ya. Apakah mau mengambil apa policy yang mau diambil gitu. Bisa jadi mengkampanyekan Ganjar justru membuat dia tidak terpilih sebagai caleg PDIP. Yang itu berarti menurunkan suara PDIP. Tapi nggak tahu saya, harus dianalisis lebih detail lagi. Bisa jadi justru di daerah-daerah yang Ganjar tidak kuat, dengan mengkampanyekan Ganjar jauh lebih konsolidatif lagi, itu bisa naikkan PDIP. Justru malah milih Ganjar dan orang menjadi lebih yakin gitu kan.
Sehingga kemudian justru naik PDIP. Dan 14 hari dia bisa. Nah itu pertanyaan. Nah, itu the next point I would like to make. Ya. Jadi tapi itu tantangannya adalah timing. Because timing is everything. Nah, kita per 15 Januari sampai 19 Januari ada World Economic Forum di Davos. Itu ada survei tentang risiko. Itu nomor 1 perubahan iklim. Yang karena bumi makin panas. Jadi 2023 itu suhu bumi terpanas selama 100 tahun terakhir. Wow. Naik 3 derajat tahun lalu itu. Itu demis sebesar, dikhawatir ke depan. Nah, yang kedua, itu karena peningkatan artificial intelligence, kecerdasan buatan itu menyuburkan misinformasi dan disinformasi. Misinformasi artinya informasi yang belum tentu benar. Si pembaca tahu, dia nggak tahu, dia kirim. Dia nggak tahu bahwa ini benar salah, dia kirim. Itu misinformasi. Itu ada disinformasi, dia tahu ini benar salah, tapi dia viralkan, dia blast. Nah, dikhawatirkan ini menimbulkan kekacauan karena ada 34 pilpres di dunia, termasuk Amerika, India, Taiwan. Nah ini bagaimana dalam 14 hari ke depan bisa nggak misinformasi, disinformasi bisa menimbulkan kekacauan atau juga bisa menguntungkan paslon tertentu? Silakan Pak, yang baru disertasi kan. Ini tantangannya menarik ya, tapi menurut saya campaign anti hoax itu kan sudah terjadi dari 2014-2019 dan nampaknya rakyat hari ini juga mulai cerdas dan kemudian ada kecenderungan ya, ini semoga doa saya benar, di antara tim-tim capres-cawapres ini tidak lagi mulai menggunakan hoax gitu ya. Memang AI ini luar biasa dampaknya gitu ya, dia bisa ubah suara, ada deepfake dan lain-lain. Nah ini memang tantangan tersendiri. Tapi kalau saya menilainya justru bukan hoax yang menimbulkan kekacauan, tapi lebih ke ekonomi. Jadi kalau ekonomi itu ada bansos, ya itu diamankan pangan, makanya aman. Makanya saya bilang aman. Maka kalau menurut saya bila memang tidak terjadi TSM yang luar biasa, ini sih aman-aman aja. Aman-aman aja. Dan sebenarnya kalau pemerintah hari ini belajar dari apa yang terjadi di 98, sebetulnya yang mesti diamankan itu salah satunya adalah dapur ibu-ibu gitu, karena yang membuat eskalasi meningkat kemarin juga hilangnya telur, hilangnya susu bayi dan lain-lain itu kan munculnya dari semangatnya mama tuh. Jadi kalau saya meyakini sekarang harusnya aman-aman aja. Karena ada TPID, jadi sekarang ada tim pengelolaan inflasi daerah dan di Kementerian Perdagangan ada dashboard, tahu semua itu pergerakan di mana surplus, di mana itu defisit, cepat itu kan. Silakan Pak Jayani. Iya, saya juga sama dengan Mas Hensat ya, tidak terlalu khawatir. Pertama gini, secara makro, ini evaluasi masyarakat sendiri. Kalau kita lihat, secara keamanan masyarakat merasa kita aman. Ini kita tanya ke masyarakat. Secara ekonomi, memang ekonomi masih belum sebaik sebelum COVID, tapi terasa stabil. Kemudian masalah kondisi politik memang terasa hangat, tapi ini penilaian masyarakat di survei-survei kalau kita tanya bagaimana kondisi politik menurut masyarakat cenderung positif gitu. Jadi kalau kita lihat kondisi makronya berdasarkan evaluasi masyarakat, tentu ada evaluasi yang lebih expert sifatnya dari angka-angka, dari ekonomi segala macam. Secara ekonomi, secara politik, secara keamanan, kita memiliki kondisi yang cukup stabil untuk menuju ke 14 Februari itu. 14 Februari itu kan bukan hari kasih sayang, bukan hanya hari kasih sayang, tapi hari kasih suara. Kasih suara. Iya, jadi ada kasih di situ. Iya, ekspresi kasih sayang dengan beri suara yang benar. Itu, jadi ada kasih, apalagi kan hari kasih sayang dan lalu kita hari kasih suara, ada kasihnya di situ. Jadi insya Allah akan aman. Kemudian soal hoax segala macam itu, disinformasi, misinformasi, motivasi orang untuk melakukan untuk mengalami misinformasi atau melakukan disinformasi itu paling kuat kalau ada faktor-faktor yang sifatnya primordialistik atau partisan yang sangat besar, seperti tahun 2014 dan 2019. Itu tidak terjadi ya? Terjadi 2014. Maksud sekarang tidak terjadi itu ya? Nah, dengan sekarang isunya kan bukan isu misalnya si A lebih Islam dari si B, enggak kan? Si A masuk surga, si C masuk neraka, enggak kan? Bahaya kalau nanti Ganjar lawan Anies, itu bisa terjadi.
nanti putaran kedua misalnya. Iya, tapi kan sudah ada pendahuluan di putaran pertama. Kan nggak bisa tiba-tiba, Iya, kecuali situasi seperti Jakarta. Iya, benar. Ada kontras yang ada kontras yang 180 derajat antara Anies sama Ahok waktu itu kan. Benar. Kontras tuh. Kalau sekarang gimana kontrasnya? Ada Pak Mahfud di 03. Mau dibilang Pak Mahfud kurang Islam. Misalnya kan. Atau mau bilang Prabowo anti Islam misalnya. Kan susah juga wong dia 2 kali pemilu dari Jakarta dan seterusnya. Apalagi di 01 kan gitu. Misalnya ya. Jadi faktor-faktor yang sifatnya identitas ideologis partisan itu yang bisa memicu munculnya disinformasi dan misinformasi hoax itu terlihat agak berkurang sekarang. Betul. Satu. Yang kedua, undang-undang, aturan-aturan hukum yang bisa membatasi disinformasi dan misinformasi itu kan sekarang walaupun masih bermasalah, UU ITE itu bermasalah sekali masih, tapi kan paling nggak kita punya pengalaman dan bisa melakukan hukum yang lebih baik. Lagi-lagi dengan catatan kalau aparatnya netral. Begitu. Ada keyakinan? Harus netral. Ya kalau saya lebih ke kalau belajar dari pengalaman mereka cukup netral. Nah kalau sekarang saya berharap mereka tetap kita berharap netral gitu loh. Siap. Silakan Pak. Iya, pertama memang MIS maupun DIS ini itu pada akhirnya bukan hanya tanggung jawab KPU, Bawaslu, Paslon dan sebagainya ya, tetapi juga tanggung jawab kita semua sebenarnya. Karena kita terlibat aktif sebenarnya di dalamnya kan. Jadi bukan hanya tugas penyelenggara kemudian penjagaan misalnya, tapi juga seluruh rakyat Indonesia termasuk ya pemilih-pemilih yang ada ini ya. Sehingga MIS DIS itu ya dikaji lebih dalam misalnya, kemudian dilihat dan sebagainya. Toh pada akhirnya ini kan yang bertarung ini sebenarnya orang-orang terbaik yang dipunyai oleh bangsa ini. Kalau dulu udah mulai tuh, udah muncul dan sebagainya. Sekarang orang udah mulai tuh dari black campaign, mungkin paling ada sekarang negatif campaign. Tapi apakah negatif campaign itu full atau tidak? Dalam sistem demokrasi kita perlu. Mengapa? Ya minimal orang juga tahu bahwa si A ini negatifnya A misalnya. Orang itu mau pilih dia, ya terlepas pada akhirnya ya, tetapi minimal masyarakat juga tahu bahwa ada kelemahan dia. Sama seperti di rokok misalnya. Orang di rokok itu kan ada tulisan tuh, yang merokok menyebabkan ini, impotensi dan sebagainya. Orang tetap mau merokok, silahkan aja, tetapi informasi itu harus tetap ada gitu. Nah termasuk juga dalam konteks Pilpres ini, orang berbicara negatif dan sebagainya tetap ada ketika memang itu berhubungan dengan kebijakan publik dan sebagainya. Tetapi ketika berhubungan dengan black campaign, hoax yang berita palsu, pembohongan, menghasut dan sebagainya, itu tentu yang tidak maksudnya kesadaran bersama untuk menjaga itu supaya tidak terjadi ya. Sehingga untuk kedepannya, kalau misalnya terjaga, tentu juga hal-hal yang seperti tadi itu bisa akan terus terjaga. Dan untungnya sekarang ini memang ada salah satu pasangan yang leading. Sehingga dengan adanya ini, tentu kalau kemarin misalnya cuma 2 kemudian bertarung lebih kencang, tentu kan ya pada akhirnya ada fraksi ya, ada yang A, ada yang B. Tapi karena ini 3, kemudian yang satu juga lebih tinggi lagi, tentu ini bisa meredam kekhawatiran itu. Sehingga mungkin dari pasangan nomor 2 misalnya ya udahlah sekali putaran aja untuk supaya tidak terjadi hal-hal yang pembelahan masyarakat menjadi 2 bagian itu. Oke. Satu pertanyaan menjelang pertanyaan terakhir, menjelang closing statement ya. Dari sisi legalitas itu kan masih banyak yang bahas, terutama yang 2 di bawah itu. Tapi kan mereka udah diterima resmi oleh KPU. Kita kampanye 14 hari pemilu. Masih juga mempersoalkan MK segala macam. Menurut saya ya itu tidak perlu lagi, karena toh sekarang menang apa tidak itu aja. Argumentasi bukan itu lagi, karena toh sudah legal, sudah diperiksa semua. Nah itu dari sisi legalitas, apakah memang pantas untuk dipersoalkan lagi hari-hari ini? Ya itu bagian dari strategi kan. Pesan-pesan komunikasi politik yang disampaikan. Dan bukan part dari negatif campaign, menurut saya ini adalah part dari sejarah bagaimana proses itu dilakukan. Selama itu bukan berita bohong sih nggak apa-apa juga, sah-sah saja. Dan kalaupun itu ditanyakan terus kan pasangan 02 juga udah punya jawabannya, saya lihat udah canggih juga itu jawabannya. Karena ada 2 pengacara hebat sekarang di sana, Hotman Paris sama siapa namanya? Yusril, ada satu lagi itu yang Otto Hasibuan. Oh ya, makanya 3 berarti kan.
Makanya menurut saya itu sih bukan hal yang mestinya mengganggu 02. Jadi kalaupun kemudian dibicarakan terus-menerus, biasa aja kalau menurut saya. Itu sih part of the game dan sejarah dari pemilu ini gitu. Dan kalaupun kemudian diutarakan terus-menerus, selama itu belum ada aturan dari KPU, nggak boleh ngomongin itu, ya nggak apa juga gitu menurut saya. Ya isu MK, isu etik segala macam ya, isu masuknya Gibran, kalau sekarang dibicarakan itu bukan isu legalitas, itu isu politik. Jadi dia sudah menjadi isu politik, dan itu isu politik apapun boleh dipakai. Boleh. Jadi kita melihatnya yang mempersoalkan itu tidak lagi target legalitas. Mereka tidak target legalitas. Mereka tahu bahwa secara hukum positif di negara ini, keputusan itu final and binding. Udah tahu itu. Masa mereka nggak tahu kan itu udah. Tapi ini isu politik yang memang ada. Isu politik yang memang ada, dan itu potensial untuk paling tidak mengurangi 02, suara 02 gitu. Jadi sah-sah saja. Tinggal bagaimana 02 kemudian menangkisnya. Jadi nggak apa-apa menurut saya itu. Asal dibicarakan dengan cara yang beradab gitu. Betul. Jangan sampai menyerang hal-hal yang kemudian kepribadi segala macam. Nggak apa-apa. Karena isu dinasti politik, isu etika. Jadi pemakzulan itu isu politik juga. Menurut saya pemakzulan itu lebih ke isu politik. Itu. Bukan soal legal, karena pemakzulan itu nggak mudah di Indonesia. Dia prosesnya itu harus diusulkan oleh lalu kemudian di DPR, di MPR harus setuju oleh 2/3. Setelah disetujui oleh 2/3, lalu kemudian harus ke MK dulu. Di MK diputusin ini ada aspek melawan konstitusinya apa enggak. Kalau ada baru ada atau tidak ada baru dibalikin lagi. Kalau ada diproses, kalau tidak ada stop, kan gitu. Panjang sekali tuh waktunya gitu. Sampai pemilu selesai belum tentu dia selesai. Tapi sebagai isu politik nggak apa-apa. Itu menurut saya bentuk kritik sangat tajam terhadap pola pengelolaan kekuasaan yang dilakukan oleh presiden sekarang. Itu boleh saja kan? Betul. Boleh melakukan kritik tajam. Sampai setajam-tajamnya itu boleh. Tajam setajam pisau silet. Gitu. Misalnya. Ya, demokratis. Setajam silet. Begitu. Ya. Jadi nggak apa-apa. Siap. Ya batasnya buat saya atau buat kita itu sebenarnya kan batasnya langit yang tinggi aja sama hukum formal yang berlaku ya. Selama dia tidak melanggar hukum formal ya sebenarnya silahkan dilakukan aja. Apakah itu isu politik, isu legal, isu apa dan sebagainya. Toh ini dalam iklim kontestasi ya. Dan orang juga mafhum itu. Yang memang harus dihindari adalah ketika dia masuk terhadap hal-hal yang orang sebut sebagai black campaign itu. Tapi selama dia negatif campaign, apalagi ini berdasarkan fakta, positif dan sebagainya, itu tentu hal-hal yang diperbolehkan ya. Karena dari masing-masing calon juga tentu ya saling mengeluarkan itu juga sebenarnya. Dan kalau dilihat menarik juga, mengapa misalnya serangan banyak terhadap Pak Prabowo Gibran, tapi elektabilitasnya tetap tinggi saja kok gitu. Karena ternyata setelah kita amati, memang yang katakanlah peduli ilmu demokrasi, itu kan kalau dihitung-hitung, tadi misalnya pemilih yang di pendidikan atas kan sekitar 10%-an. Dan ternyata di 10% ini, itu ya berhenti di ruang-ruang diskusi aja, sehingga tidak menetes ke bawah. Sehingga di satu sisi Pak Prabowo tetap naik dengan Gibrannya misalnya, sementara yang isu demokrasi mendung dan sebagainya tetap jalan juga gitu ya. Jalan dua-duanya juga, nanti pada akhirnya masyarakat yang menentukan. Pemirsa, kita nanti mendengarkan closing statement dari 3 narasumber ini. Mereka akan memberikan penegasan lagi. Mungkinkah satu ronde, one round, ataukah harus 2 ronde? Dua-duanya demokratis, sah, dan kita sebagai warga negara Indonesia harus mengikuti proses ini. Sekali kita demokrasi, tetap kita demokrasi. Nah, yang menarik tadi dari pembicaraan tadi, ada margin error dari setiap surveyor itu sekitar 3% ya. Kemudian ada undecided voters sekitar 9-10%. Nah, ini barangkali bisa mempengaruhi mereka dalam 14 hari ke depan. Selain yang barangkali ada perpindahan suara, barangkali ada pengaruh debat terakhir. Tapi lihat debat-debat ini, debat tidak seperti main sepak bola. Kalau Australia lawan Indonesia jelas 4-0 nggak bisa berdebat.
Tapi kalau debat capres, semua paslon merasa menang. Itu keluar, kami mendapat paslon terbaik itu. Nah, nanti silakan memberi closing statement, Pak Jayadi, terakhir aja, Senior. Silakan lebih dulu. Kalau saya sih 2 putaran. Itu dia. Argumentasinya? Itu dari hasil survei aja kita lihat itu, dan nampaknya sulit bergerak. Keluarkan semua nih. Iya. Nggak kan, makanya kan per hari ini saya ngelihat data itu 2 putaran gitu. Gitu kira-kira Bang Primus. Silakan, Pak. Saya 1 atau 2 putaran sama kuatnya. Bisa 1 putaran ketika kita melihat tracking atau tren elektabilitas yang diperoleh oleh Prabowo Gibran. Misalnya di Desember 2023 dia dapat 43,6%. Masuk ke Januari, 1 bulan kemudian dia masuk ke 46,6. Berarti ada kenaikan sekitar 4%-an. Sehingga kalau misalnya di awal Januari dengan awal Februari dia bisa menaikkan tren seperti sama dia Desember ke Januari, tentu dia bisa melebihi 50%, the magic number yang mengharuskan jadi 1 putaran. Tetapi kita juga melihat bahwa sampai detik ini, sampai terakhir kita survei dilakukan, itu perolehan Prabowo Gibran belum mencapai 50%. Sehingga kekuatan untuk bisa 2 putaran juga masih dimungkinkan. Karena berbeda dengan Pak SBY dulu misalnya, 1 bulan, 2 bulan sebelum pemilihan itu udah di atas 55%. Sehingga faktor itulah yang menyebabkan mengapa pada akhirnya 1 atau 2 putaran itu sama kuat. Karena dua-duanya didukung juga oleh data-data yang objektif. Iya, silakan Pak Jayadi. Peluang untuk terjadinya 1 putaran Pilpres terbuka. Tapi kemungkinan untuk terjadinya 2 putaran juga tetap masih sangat mungkin. Itu yang saya lihat dari data-data yang ada. Kenapa peluang 1 putaran terbuka? Karena 1, ada tren yang terus positif, cenderung naik, walaupun sedikit demi sedikit, dari pasangan 02. Yang kedua, masih ada sekitar 8-10% pemilih mengambang, yang kita tidak tahu. Kalau pemilih mengambang itu secara sederhana terdistribusi secara proporsional berdasarkan proporsi suara masing-masing calon sekarang, maka 1 putaran bisa terjadi. Tapi secara experience itu tidak pernah distribusi ke 1 suara, nggak pernah? Biasanya tidak. Biasanya terdistribusi, tapi ada biasanya bisa proporsional, ada juga yang lebih banyak. Kemudian juga kita harus perhatikan tadi, apakah ada yang datang ke TPS itu apakah proporsional juga atau tidak. Kalau dia ada tidak proporsional, itu juga bisa mempengaruhi 1 putaran atau 2 putaran. Nah, 2 putaran masih sangat mungkin terjadi karena 1, ada tren naik dari pasangan Amin. Ya, ada tren naik gitu walaupun sedikit. Yang kedua, ada tren berhenti atau melambatnya penurunan suara untuk untuk Ganjar. Kan sumber kenaikan suara untuk Pak Prabowo adalah dari turunnya suara Ganjar. Tapi sumber kenaikan suara untuk Anies antara lain mengambil dari Prabowo. Jadi kan kalau Pak Prabowo dapat dari Ganjar, tapi sebagian ada suaranya pindah ke Anies, berarti kan nggak nambah juga. Apalagi kalau nanti misalnya penurunan suara Ganjar itu berhenti turunnya atau malah agak rebound sedikit, maka itu membuat peluang 2 putaran menjadi tetap terbuka. Jadi yang mana yang lebih besar saya nggak tahu. Kayaknya masih 50-50. 50-50 dalam arti 50%, 50%. Karena ada orang yang bilang 50-50 itu 70-30. 50-50 juga. Oh, ada aturan lagi Bang Primus yang harus menang di 20 provinsi itu. Tapi kalau 20% per bisa, ya? 20 itu kan kemungkinan Prabowo kebanyakan finish second. Iya. Dia dapat di second round. Saya lihat misalnya 1 daerah yang paling mungkin membuat Prabowo tidak dapat 20% adalah Aceh. Aceh. Karena itu sangat Anies. Sangat Anies ya. Tapi terakhir saya lihat di Aceh sekitar Prabowo bisa dapat 25-30. Itu daerah yang paling mungkin membuat Prabowo tidak dapat 20%. Jadi kalau menurut saya begitu Prabowo di quick count nanti dapat 51, maka kemungkinan besar itu akan 1 putaran. Iya. Tapi 51 pun kita nggak bisa menentukan ya. Dia lolos 1 putaran atau 2 putaran ya. Kayaknya agak khawatir juga ya. Itu ketentuan 50% plus 1 orang ya? Satu suara ya. Satu suara. Ya? Artinya 51% ya lebih dari 1 suara. Iya, lebih.
50,9. Ya, pemirsa, kita sudah mendengar perbincangan dengan 3 narasumber kita yang adalah surveyor. Jadi skornya 2-1. Apa boleh buat ya? Ya, boleh nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak ya? Satu gimana? Pak Henry. Pak Henry dia udah jelas Bapak. Dia udah pasti. Sedangkan Pak Ardian dan Pak Jadi 50-50. Jadi skornya 2-1. Satu-satu dong. 1-1 ya? Kan 50-50 jadi satu-satu. Oh, 1-1. Nah, peluang untuk satu putaran tetap terbuka menurut Pak Jayadi dan Pak Ardian. Tetapi menurut Pak Henry 2 putaran. Karena menurut dia sudah paslon nomor 2 sudah mengeluarkan semua resources ya. Nah, tetapi yang pendapat mengatakan 50-50 karena ada tren naik. Dan 14 hari bisa terjadi segala macamnya. Dan diimbau oleh ketiganya, datanglah ke TPS pada 14 Februari 2024. Hari Rabu ya. Itu hari kasih sayang ya. Hari kasih sayang ya. Hari kasih sayang, hari kasih suara juga. Datang ke TPS, berilah suara sebagai bukti kita menggunakan hak kita untuk ikut menentukan masa depan bangsa dan terutama yang Gen Z dan yang milenial. Kita jumpa lagi dalam konvergensi berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih Pak.